Bab 391. Meskipun dia tidak berani mempercayainya, tapi anting-anting yang ada di tangannya mungkin bisa mengkonfirmasi tebakannya. Setelah beberapa saat Fata dan yang lainnya akhirnya tiba, kecepatan Dev terlalu cepat dan mereka tidak bisa mengikutinya. Tuan Dev, lantas di dalam ini. Fata melihat gundukan tanah baru yang ada di seluruh tempat ini, dan memikirkan sesuatu. Utus seseorang untuk menggali di sini. Dev tidak menjawab Fata, dan meminta Fata mengutus seseorang untuk menggali semuanya. Segera, utusan Fata sudah mulai menggali, dan setelah itu mayat para gadis-gadis ditemukan. Ada bekas luka di sekujur tubuh gadis-gadis ini, dan mereka terlihat mengerikan. Uek. Yuki sudah tidak tahan lagi dan langsung memuntahkan isi perutnya. Orang lain yang melihat itu juga terlihat sangat marah, gertakan gigi mereka terus terdengar. Dodi ini, mudah sekali membunuh orang. Mata Eli memerah, dan dia menggertakkan giginya. Yansen yang walaupun bisa membunuh tanpa memejamkan matanya, matanya juga terlihat memerah saat melihat adegan di depannya dan perutnya merasa mual. Dev tidak mengatakan sepatah kata pun, niat membunuhnya meningkat tajam dan tatapan matanya sangat tajam. Tuan Dev, Dodi itu begitu kejam, tapi selama bertahun-tahun saya tidak pernah mendengarkan rumor dia melakukan hal seperti ini. Hal ini mungkin dilakukan oleh orang lain. Fata berbisik pada Dev. Bukan karena Fata ingin Dodi mendapat pengampunan, karena para gadis ini ditangkap oleh utusan Dodi, dan tidak mungkin Dodi akan mendapatkan pengampunan, hanya saja Fata merasa, Dodi tidak mungkin melakukan hal yang begitu sadis. Setelah Fata berkata seperti itu, di benak Dev terlintas seseorang orang itu adalah Master Vanir yang terlihat abadi. Atur para gadis-gadis ini dan kubur mereka dengan baik dan layak. Setelah berkata Dev menatap ke udara, dan jarinya tiba-tiba menunjuk, sebuah cahaya keemasan melesat, dan kemudian menghilang seketika di udara. Awan hitam yang berkumpul di udara langsung menyebar saat disinai oleh cahaya keemasan dan akhirnya menghilang tanpa jejak. Energi kebencian ini bisa dibilang merupakan sumber daya kultivasi yang baik bagi Dev, tapi Dev tidak mau menyerap energi kebencian ini, dia hanya memurnikan energi kebencian ini agar para gadis-gadis itu bisa bereinkarnasi. Setelah kembali ke villa, raut wajah Dev masih terlihat masam, sedangkan Yuki tidak berhenti muntah, jadi Eli menghiburnya di samping. Dan setelah setengah jam kemudian, seluruh keluarga Changga sudah digeledah, dan akhirnya tumpukan dokumen kontrak, serta beberapa kantong besar bahan obat diletakkan di depan Dev. Fata juga menghampiri dengan membawa banyak pakaian dalam wanita, dan berkata pada Dev, Tuan Dev, semua ini ditemukan di dalam satu kamar, saya sudah memeriksa kamera pengawas dan kamar ini merupakan kamarnya Master Vanir. Bajingan ini benar-benar lebih rendah dibandingkan dengan binatang. Yansen yang mendengarnya seketika geram. Dev malah tidak merasa kaget, karena dia sudah menabaknya. Lembah Palem di barat daya. Dev menyipilkan matanya dan menatap ke arah barat daya, saya akan membuat kalian membayar harganya. Tuan Dev, semua ini merupakan perjanjian bisnis yang sudah ditandatangani keluarga Changga dengan beberapa keluarga bisnis. Fata memberikan dokumen kepada Dev. Dev bahkan tidak melihatnya, semua ini akan kuserahkan padamu untuk diurus, yang saya inginkan hanya barang yang ada di dalam kantongan itu. Fata meletakkan dokumen dan membuka salah satu kantongan, Tuan Dev, ini merupakan beberapa bahan obat berharga, bahan-bahan obat ini sudah berusia lebih dari 100 tahun. Tanpa perlu dikatakan oleh Fata, Dev juga sudah tahu sejak awal, karena Dev sudah merasakan energi spiritual yang begitu kuat. Hanya saja yang membuat Dev bingung, kenapa keluarga Changga bisa mempunyai begitu banyak bahan obat berusia ratusan tahun. Perlu diketahui bahwa Dev bahkan tidak bisa menemukan begitu banyak bahan obat berusia ratusan tahun di kota Namae yang dijuluki sebagai kota obat. Di seluruh provinsi Chana, kota Namae adalah tempatnya bahan obat terbesar, lantas apakah bahan obat yang dimiliki oleh keluarga Changga ini bukan berasal dari kota Namae? Bab 392. Kenapa keluarga Changga bisa memiliki begitu banyak bahan obat berusia ratusan tahun? Sepertinya ini jauh lebih banyak daripada yang ada di kota Namae. Dev mensuarakan keraguannya. Tuan Dev mungkin tidak tahu kalau semua bahan obat ini didapatkan keluarga Changga dari Istana Raja Obat. Saya sudah memeriksa kontrak perjanjian keluarga Changga dengan Istana Raja Obat, dan bukan berasal dari kota Namae. Selain itu bahan obat ratusan tahun yang memasuki kota Namae biasanya harus melewati Istana Raja Obat terlebih dulu, oleh karena itu bahan obat yang berkualitas bagus akan ditahan oleh Istana Raja Obat. Fata menjelaskan pada Dev. Istana Raja Obat. Dev tercengang, dia benar-benar belum pernah mendengarnya, karena bagaimanapun Dev baru melangkah masuk ke dalam hal seperti ini belum sampai 2 bulan, dia hanyalah orang biasa sebelumnya, oleh karena itu masih banyak hal yang berada di luar jangkauannya.
Istana Raja Obat ini terletak di kota Tawil, sebuah kota obat kecil yang berada di bawah yurisdiksi kota Ithaka. Istana Raja Obat memiliki fokus utama di bidang alkimia. Banyak orang dari dunia persilatan di kota Ithaka yang pernah membeli pil obat di tempat mereka. Hanya saja saya baru pertama kali mendengar ada yang membeli bahan obat dari Istana Raja Obat, karena bahan obat itu biasanya dipilih dengan cermat dan digunakan sendiri oleh Istana Raja Obat. Tidak mudah untuk bisa mendapatkannya. Mendengar penjelasan Fata, Dev menjadi lebih bergejolak lagi. Dia tidak menyangka ada tempat seperti itu di Provinsi Chana. Pantas saja bahan obat ratusan tahun yang ada di depannya ini semuanya merupakan kualitas atas. Ternyata sudah melewati proses pemilihan. Di atas ring tadi, Dodi memakan sebuah pil berwarna hijau. Apakah itu didapatkan dari Istana Raja Obat? Pada saat itu Dev tiba-tiba teringat pada Dodi yang memakan pil peledak. Fata menggelengkan kepalanya, peraturan Istana Raja Obat sangat ketat, mereka tidak akan membuat dan menjual pil seperti itu, mereka hanya menjual pil obat yang umum seperti pil pengawet esensi, pil penguat tulang, dan pil untuk kebugaran fisik. Kalau Istana Raja Obat menjual pil obat yang bisa meningkatkan kekuatan dalam waktu singkat seperti itu, takutnya seluruh dunia persilatan akan menjadi kacau balau. Dev mengangguk dan seketika mengerti, kelihatannya Istana Raja Obat tidak hanya bisa membuat pil obat, tapi juga memiliki pemahaman tentang bisnis. Jika mereka menjual berbagai pil obat dengan sesuka hati, maka seluruh dunia persilatan akan menjadi kacau dan ini juga akan berbahaya bagi Istana Raja Obat sendiri. Dan karena peraturan Istana Raja Obat, Dodi baru mengundang Master Vanir dari Barat Daya Lembah Palem untuk membuatkannya pil penambah usia. Kalau tidak, untuk apa dia menghabiskan begitu banyak biaya dan mengundangnya dari jauh? Sepertinya kalau ada kesempatan saya mau pergi ke Istana Raja Obat untuk melihat-lihat. Tatapan mata Dev penuh dengan semangat, kalau dia bisa menjadikan Istana Raja Obat sebagai miliknya sendiri, maka dia akan mendapatkan banyak sumber daya secara instan. Hanya saja, Dev tidak bisa melakukannya dengan paksaan, tapi dia bisa bernegosiasi dengan Istana Raja Obat dan mengeluarkan uang untuk membeli bahan obat mereka, karena keluarga Changga bisa membelinya, dia juga pasti bisa. Tuan Dev, pemilik Istana Raja Obat ini sangat aneh, dia tidak akan mau menemui orang asing dengan mudah, dan Istana Raja Obat mendapatkan banyak dukungan dari keluarga besar di kota Gama. Seluruh bahan obat yang ada di Arunika akan disaring dan dipilih terlebih dulu oleh Istana Raja Obat, lalu didistribusikan ke berbagai tempat. Kalau tidak hanya mengandalkan Istana Raja Obat saja tidak mungkin bisa mengumpulkan begitu banyak bahan obat berharga. Hanya saja keluarga Changga dan Istana Raja Obat sudah menandatangani sebuah pesanan yang bernilai puluhan triliun dan bahan obat yang ada di sini hanyalah sebagian kecil. Kalau Tuan Dev memerlukan bahan obat, kita bisa terus bekerja sama dengan Istana Raja Obat dengan menggunakan nama keluarga Changga, hanya saja. Hanya saja mengenai pembayaran sisanya. Fata berkata dengan sedikit serba salah. Ratusan triliun merupakan dana yang sangat besar bagi geng Fata, dan Fata tidak mampu mengeluarkan uang sebanyak itu. Kamu uruslah seseorang untuk terus bekerja sama dengan Istana Raja Obat atas nama keluarga Changga, masalah uang tidak perlu kamu khawatirkan, saya akan memikirkan caranya. Dev tidak boleh melepaskan semua bahan obat berharga itu hanya karena masalah uang, semua itu adalah sumber daya kultivasinya yang berharga. Sekarang ada kekurangan energi spiritual di alam, karena kekuatan Dev semakin kuat, energi spiritual yang tipis ini tidak dapat lagi mendukung kultivasi Dev, jadi Dev harus mencari cara lain. Bab 393. Kultivasi ini memang lebih kuat ratusan kali dibandingkan dengan bela diri biasa, tapi ada satu hal yang harus diingat, itu menghabiskan banyak uang. Setelah Fata pergi, Dev melihat kantongan bahan obat berusia ratusan tahun yang ada di depannya, serta ginseng berusia ribuan tahun itu, hatinya tiba-tiba bergejolak, dengan adanya barang-barang ini, bisa saja dia menembus tahap pelatihan Qi dan masuk ke tahap pembangunan pondasi. Meskipun hanya peningkatan tahapan tapi kekuatannya akan meningkat secara berlipat ganda, perbedaan antara tahapan pelatihan Qi dan pembangunan pondasi dapat digambarkan seperti langit dan bumi, hanya dengan memasuki tahapan pembangunan pondasi lah para manusia bisa dikatakan sebagai kultivator abadi. Sepertinya saya ingin mencoba menembusnya. Dev memikirkannya dan berdiri lalu memanggil Yansen, karena untuk menerobos tahap pembangunan pondasi sepertinya tidak akan dicapai dalam waktu singkat dan mungkin akan memakan waktu beberapa hari. Dan dia tidak boleh diganggu selama dia menerobos tahapan itu akan menjadi masa-masa dia paling rentan. Jika ada musuh yang datang Dev tidak bisa turun tangan untuk melawan oleh karena itu dia harus berpesan kepada Yansen untuk melindungi dirinya. Tuan Dev, tenang saja, walaupun saya harus kehilangan nyawaku saya tidak akan membiarkan siapapun mengganggumu. Yansen berkata dengan percaya diri. Kalau kamu mendapat masalah, minta saja bantuan Fata, beberapa hari ini akan merepotkanmu. Dev menepuk pundak Yansen. Setelah berpesan kepada Yansen, Dev menelpon Yuki, agar dia dan Eli berkeliling dan bersenang-senang di kota Ithaka selama beberapa hari ini, karena dia harus mengurus sesuatu. Yuki juga sangat pengertian dan tidak banyak bertanya, Dev hanya mengingatkannya untuk memperhatikan keselamatannya.
Setelah menjelaskan semuanya, Dev mengunci dirinya di dalam kamar, api samar muncul dari tangannya dan tiba-tiba api membungkus semua bahan obat itu, dan Dev akan membuat pil penambah energi terlebih dahulu. Setelah memakan pil penambah energi dia baru akan mulai menerobos. Setelah menghabiskan sehari semalam untuk membuat bahan obat itu menjadi pil penambah energi, Dev tanpa ragu-ragu menelan semua itu, dan merasakan energi spiritual dalam dirinya melonjak dan Dev segera mengaktifkan seni konsentrasi hatinya dan memurnikan energi spiritual ini. Pada saat ini di sekitar tubuh Dev, ada angin yang berputar dengan cepat, dan bahkan kamar Dev pun diselimuti oleh kabut putih tipis. Yansen yang berjaga di luar juga tidak bisa menahan kagum saat melihat kabut tipis ini. Dan tepat saat Dev sedang mencoba menembus tahapan, ribuan kilometer jauhnya di barat daya, Lembah Palem, ada 7-8 orang yang sedang duduk di aula besar, pemimpinnya adalah seseorang yang mengenakan jubah dan topeng perunggu, tidak bisa ditebak apakah dia seorang pria atau wanita, tua atau muda. Orang ini adalah penguasa Lembah Palem, Isaah, tidak ada orang yang mengetahui identitas aslinya. Penguasa, hanya saja Vanir si pria tua itu sudah pergi selama beberapa hari, dan sekarang dia tidak bisa dihubungi, lantas apakah orang itu kabur dengan membawa bahan obat yang diperlukan oleh Lembah Palem? Salah satu di antara mereka bersuara. Tidak mungkin, diberi keberanian pun dia tidak akan berani, meskipun Vanir memiliki nafsu, tapi dia tidak punya keberanian untuk mengkhianati penguasa lembah. Dan ada orang yang mulai membantah. Tapi kenapa dia tidak bisa dihubungi? Setelah pertanyaan itu, suasana hening menyelimuti tempat itu, karena siapapun tidak bisa menjelaskannya. Vanir sudah mati. Isaah tiba-tiba membuka mulutnya dan dia tiba-tiba mengeluarkan kelabang yang panjangnya lebih dari 10 cm dari pot tanah liat hitam di sampingnya, itu cukup mengejutkan orang yang melihatnya, hanya saja kelabang itu sudah mati. Kelabangnya Vanir sudah mati, ini membuktikan kalau dia sudah tidak berada di dunia ini. Isaah melemparkan kelabang itu ke lantai dan berkata dengan tenang. Di Lembah Palem, setiap orang akan memiliki kelabang masing-masing, kelabang-kelabang itu berpasangan, jantan dan betina. Kelabang betina akan dimasukkan ke dalam tubuh manusia dan yang jantan akan dijaga oleh Isaah di dalam pot tanah liat hitam itu dan apabila salah satu dari kelabang itu mati, maka yang lainnya akan ikut mati tidak peduli dimanapun mereka berada. Oleh karena itu Isaah menggunakan cara seperti ini untuk mengontrol orang-orang Lembah Palem. Bab 394. Kalau ada orang yang berani mengkhianatinya, dia bisa membunuh kelabang yang ada padanya, dan kelabang yang ada di tubuh orang yang mengkhianatinya juga akan mati, dan orang itu juga akan ikut mati. Hanya saja, kalau kelabang yang ada di tubuh orang itu mati, maka kelabang yang ada di tangan Isaah juga akan ikut mati. Ini. Semua orang menatap kelabang itu dengan kaget. Meskipun di Provinsi Chana juga ada ahli bela diri, tapi siapa yang mempunyai kemampuan untuk membunuh Vanir? Seharusnya bukan keluarga Changga berkhianat, setelah mendapatkan pil obat, mereka tidak ingin memberikan bahan obat kepada kita lalu membunuh orang kan. Seseorang menebak. Tidak mungkin, penguasa lembah sudah berpesan, kita hanya akan memberikan pil penambah usia kepada keluarga Changga setelah kita mendapatkan bahan obat, jadi keluarga Changga tidak akan berani melawan Lembah Palem. Ada yang mulai menunjukkan ketidaksetujuan. Lantas Istana Raja Obat. Karena itu adalah wilayah kekuasaan Istana Raja Obat, apalagi orang-orang dari Istana Raja Obat selalu menganggap diri mereka paling terkenal dan hebat, dan memandang rendah pada kita, sekarang orang dari kita sampai di wilayah mereka, mereka tidak mungkin hanya duduk diam kan. Salah satu pria tua beruban mengernyitkan keningnya. Master ketiga, kita tidak punya dendam dengan Istana Raja Obat, meskipun mereka selalu meremehkan kita, tapi selama bertahun-tahun ini tidak pernah terjadi masalah, lagi pula ini bukan pertama kalinya orang kita pergi ke Provinsi Chana, tidak mungkin kali ini Istana Raja Obat tidak bisa membiarkannya kan. Ada orang yang bertanya pada pria beruban itu. Sulit dikatakan, siapa tahu angin apa yang berhembus pada Istana Raja Obat, di Provinsi Chana selain Istana Raja Obat siapa lagi yang bisa membunuh Vanir. Hanya mengandalkan para pesilat tidak berguna itu. Mereka hanyalah sekumpulan orang bodoh. Pria beruban itu mendengus, dan meremehkan para seniman bela diri. Baiklah, jangan bertengkar lagi, utus seseorang untuk memeriksanya saja, kalau memang benar Istana Raja Obat yang turun tangan, jangan salahkan kita tidak berbelas kasihan. Isaah berkata dengan suara sedingin es. Provinsi Chana, Kota Laka, Kota Tawil, ada sebuah rumah besar yang berdiri di atas tanah seluas ribuan meter persegi. Ini adalah Istana Raja Obat, dan ada ratusan toko obat di sekitar Istana Raja Obat, dan toko obat ini tidak menjual obat pil, melainkan ampas obat yang merupakan barang terlaris di kota Ithaka. Tuan rumah, belakangan ini di kota Namai muncul sesuatu yang bernama pil peremajaan dengan jumlah besar, saya sudah mengutus orang untuk mempelajari bahan-bahannya dengan cermat, lalu cara membuatnya, metode pemurniannya, dan bahkan kemanjuran obatnya. Pengurus rumah Istana Raja Obat membawa sebutir pil peremajaan dan berjalan masuk ke dalam kamar pemilik rumah. Budi,
Kamu sudah berlatih alkimia sepanjang hidupmu, dan saya belum pernah mendengar kamu mengatakan pil obat buatan keluarga lain dengan sebutan pil ajaib. Coba kamu jelaskan. Tuan rumah Istana Raja Obat, Lukas, bertanya dengan ringan sambil menyesap tehnya. Tuan rumah, pil ini bisa menguatkan tubuh, menyembuhkan penyakit dan memiliki efek yang signifikan terhadap pria, dibandingkan dengan pil pengawet esensi. Pil penguat tulang milik kita efeknya jauh lebih efektif. Tetapi pil obat ini hanya terbuat dari bahan obat yang sangat umum dan biaya pembuatannya juga sangat rendah. Hanya saja saya tidak dapat mengetahui metode pemurniannya. Kalau kita bisa membuat pil ini dengan bahan obat biasa, maka keuntungannya akan sangat besar. Budi menjelaskan. Oh, masih ada hal seperti ini. Mata Lukas bersinar dan terlihat bersemangat, kalau begitu kamu periksalah dengan cermat, lihat siapa yang sebenarnya membuat pil ini, saya bahkan tidak tahu di Provinsi Chana ada orang yang bisa alkimia dan membuat pil obat seperti ini. Baik, Budi mengangguk. Namun pada saat Budi baru hendak pergi, Lukas kembali memanggilnya, oh iya, bagaimana dengan bahan obat yang dipersiapkan untuk keluarga Changga? Minta mereka untuk segera melunasi pembayaran sisanya segera. Budi bertanya dengan bingung, Tuan, bahan obat kita sudah menipis, kenapa kamu masih setuju menjualnya kepada keluarga Changga? Keluarga Changga memiliki koneksi di kota Gama, ini adalah perintah dari seseorang di atas, masalah lainnya jangan kamu tanyakan lagi. Lukas mengibaskan tangannya dan meminta pengurus rumah pergi. Bab 395. Kota Ithaka, di sebuah restoran kecil. Meskipun sudah beberapa hari sejak Dev membunuh Dodi dan Master Vanir, tapi situasinya masih belum mereda, semua orang masih mendiskusikan dan membicarakan hal itu setelah makan malam. Kalian bahkan tidak melihatnya, Dev itu adalah seorang titisan dewa, bahkan kepala keluarga Changga saja sampai berlutut, dan terlihat sangat terpojok, akhirnya dia mati hanya dengan sebuah tamparan. Dan pria yang terlihat abadi itu, dia terlihat sok suci, tetapi ternyata dia adalah seorang penyihir, yang memiliki beberapa iblis kecil di tubuhnya, lalu semuanya ditelan oleh Dev. Dev itu masih sangat muda, sekarang takutnya dia sudah menjadi orang yang paling ditakuti di kota Ithaka. Saat itu para keluarga seni bela diri masih ingin menjadikannya pemimpin aliansi. Akhirnya dia menolak, kalau itu saya sudah menyetujuinya sejak awal, itu posisi pemimpin aliansi seni bela diri, betapa hebatnya. Kalian tidak tahu, rumornya Dev adalah seorang titisan dewa, saat di atas ring, beberapa dewa turun dan melindungi Dev. Di depan sebuah meja, beberapa anak muda sedang minum dan membahas tentang situasi di atas ring beberapa hari yang lalu. Faktanya, kebanyakan orang belum melihat situasi di tempat kejadian, itu hanya desas-desus, tetapi rumor ini semakin misterius. Orang yang berbicara tidak berniat untuk mendengar, dan di meja yang ada di dekatnya seorang pria yang mengenakan jubah sedang makan dengan kepala tertunduk, hanya saja pria itu memasang telinga terhadap pembicaraan anak muda di sebelahnya. Saudara, apa yang sedang kalian bicarakan tadi? Kenapa ada iblis lalu titisan dewa? Misterius sekali. Pria berjubah itu mengangkat gelasnya lalu berjalan menghampiri dan bertanya pada para anak muda yang sedang berdiskusi itu. Beberapa anak muda itu mengangkat kepalanya dan salah satu di antara mereka berkata, kamu bukan berasal dari kota Ithaka kan? Pria berjubah itu menggelengkan kepalanya, saya dari Barat Daya, kali ini datang karena keperluan bisnis. Oh pantas saja, kalau tidak masalah sebesar itu kamu tidak mungkin tidak tahu, saya beritahu ya, di kota Ithaka belakangan baru terjadi masalah besar, seorang pemuda yang bernama Dev baru berusia 20 tahunan sudah membunuh seorang master kekuatan batin, lalu seseorang lagi yang bernama Master Vanir, dengar-dengar dia berasal dari Barat Daya juga. Pemuda itu menjelaskan. Pria berjubah yang mendengarnya seketika cahaya dingin melintas di matanya, hanya saja itu hanya sekilas, lalu dia kembali tersenyum, orang yang bernama Dev ini hebat juga ya, bisa mengalahkan master kekuatan batin, entah di mana dia tinggal sekarang. Kenapa? Kamu ingin mencarinya untuk mengobrol? Hanya saja ku beritahu ya, jangan menghabiskan waktumu, mereka tidak menerima tamu, tidak akan bertemu dengan siapapun, sudah banyak kepala keluarga yang sudah ingin bertemu dengannya, namun mereka semua diusir kembali, saat ini Dev sedang tinggal di villa keluarga Changga. Salah satu pemuda itu menunjuk villa keluarga Changga dan berkata. Pria berjubah itu seketika mengeluarkan aura dingin dan menatap posisi villa keluarga Changga lalu berbalik pergi. Di luar villa keluarga Changga. Yansen sudah berjaga selama beberapa hari, karena takut akan ada orang yang datang mengganggu. Fata juga sudah mengutus ratusan bawahannya untuk berjaga dan berpatroli di depan villa keluarga Changga. Yansen juga mengutus ratusan orang dari kota Surau kemari, dan mengepung seluruh villa keluarga Changga. Entah penguasa sudah berhasil menembus atau belum. Yansen menatap kamar Dev dari kejauhan dan melihat kabut putih tipis dan berpikir dalam hatinya. Pada saat ini,
Dari jalanan yang berada tidak jauh dari villa keluarga Changga, pria berjubah itu mengernyitkan keningnya dan menatap ke arah villa keluarga Changga dengan erat. Dia melihat kabut tipis yang ada di sekitar villa, lalu bergumam, pantas saja, kemampuan taunya tidak rendah, tentu dia bisa membunuh Vanir si pria tua itu. Setelah berkata, pria berjubah itu melangkah keluar dalam satu langkah, dan sosoknya menghilang di dalam sekejap, dan muncul lagi di depan villa pada detik berikutnya. Siapa kamu? Seorang petugas yang berjaga di luar villa melihat ada orang yang tiba-tiba muncul dan langsung bertanya dengan waspada. Bab 396. Pria berjubah itu tidak mengatakan apapun, dia mengangkat tangannya dan langsung memukuli penjaga itu sampai terbang. Penjaga lain yang melihat itu segera membawa senjata dan bergegas menghampiri, dan saat Yansen mendengar ada pergerakan, dia juga bergegas menghampiri. Dan saat Yansen sampai, di luar villa ada belasan penjaga yang sudah mengepung pria berjubah itu. Yansen melihat penjaga yang tersungkur di tanah lalu bertanya dengan serius, siapa kamu? Pria berjubah itu melirik Yansen lalu berkata dengan tenang, suruh Dev keluar dan temui ajalnya, dia berani membunuh orang dari Lembah Palem, kami tidak akan membiarkan dia hidup di dunia ini. Orang dari Lembah Palem. Yansen mengernyitkan keningnya, dia sudah pernah melihat kemampuan Master Vanir, orang-orang itu adalah penyihir yang memiliki kemampuan sihir yang tinggi, kalau dia harus melawan orang-orang itu, sepertinya dia tidak akan bertahan lebih dari satu putaran. Matanya berputar lalu Yansen berkata pada pria berjubah itu, kamu mau mencari Tuan Dev boleh saja, silakan tinggalkan namamu, saya akan memberitahunya terlebih dahulu. Perlu kamu ketahui sekarang banyak orang yang datang untuk menemui Tuan Dev untuk berdiskusi, dan banyak orang yang datang untuk membunuh Tuan Dev, tapi Tuan Dev tidak akan membunuh orang yang tidak dikenalnya. Mana mungkin saya merupakan orang tidak dikenal, saya adalah inspektur kiri dari Lembah Palem, hari ini saya ditugaskan untuk membawa kepala Dev. Pria berjubah itu mendengus lalu seketika tubuhnya mengeluarkan energi yang menakutkan. Tunggu sebentar, saya akan segera memberitahunya. Yansen berbalik dan berjalan ke arah villa, saat baru masuk ke dalam villa Yansen bergegas mengeluarkan ponselnya. Pada saat ini Dev sedang kultivasi dan tidak boleh diganggu, oleh karena itu dia tidak bisa memberitahu Dev, jadi dia masuk ke dalam villa untuk menelpon Fata. Yansen tahu kalau dirinya tidak bisa melawan, dan kalau mengandalkan kekuatannya dan ditambah dengan beberapa pengawal, tidak akan bisa menahan orang dari Lembah Palem, jadi Fata harus datang dan membawa bawahannya, dengan bekerja sama mereka mungkin bisa menahan orang dari Lembah Palem. Setelah mengangkat telepon Yansen, Fata tidak berani ragu-ragu dan langsung membawa bawahannya bergegas menuju villa keluarga Changga, dan sambil memberitahukan kepada Hans, sampai pada keadaan kritis Hans bisa menekannya dengan statusnya sebagai pejabat, dengan begitu mereka bisa mengulur waktu. Inspektur kiri Lembah Palem menunggu sesaat, dan melihat Yansen belum kembali, dia mengernyitkan keningnya dan melibat gelombang energi spiritual yang ada di dalam villa. Inspektur kiri tahu kalau Dev sedang tidak bergerak. Sialan, berani membohongiku. Inspektur kiri berteriak marah, dia akhirnya tahu bahwa ini adalah rencana Yansen untuk memperlambat gerakannya. Dan setelah berteriak marah, Inspektur kiri langsung bergegas menuju villa, sama sekali tidak mempedulikan penjaga di sekitarnya. Tahan dia. Pada saat itu, seluruh tubuh Yansen menonjol keluar, dan urat biru di wajahnya juga terlihat, dia menggunakan seluruh kekuatannya, berhadapan dengan orang-orang Lembah Palem, Yansen tidak berani gegabah. Dasar tidak tahu diri. Inspektur kiri mendengus lalu melambaikan tangannya dengan ringan dan langsung membuat Yansen terlempar, dengan mudah bagaikan sedang menepuk seekor nyamuk. Yansen tersungkur dan mendarat dengan keras di lantai, dia memuntahkan seteguk darah. Jangan biarkan dia masuk ke dalam villa, dan mengganggu Tuan Dev. Yansen menggunakan kekuatan terakhirnya untuk berteriak. Puluhan penjaga menatapnya dengan dingin, mereka semuanya sudah tidak peduli dengan kematian, para penjaga ini adalah orang-orang geng Fata yang sudah dipilih dengan ketat dan sangat setia. Dan pada saat para penjaga hendak menyerang Inspektur kiri, Fata beserta ratusan bawahannya tiba, dan langsung mengepung Inspektur kiri Lembah Palem. Fata menatap Yansen yang terluka, dan wajahnya terlihat sedikit cemas, kamu tidak apa-apakan. Tidak apa-apa, tidak akan mati. Yansen berkata dengan ekspresi malu. Bab 397. Fata menoleh dan menatap Inspektur kiri Lembah Palem dengan marah lalu berkata dengan dingin, kamu berani datang membalas dendam hanya sendirian, benar-benar tidak menganggap geng Fata. Hanya sekelompok pesilat bodoh saja, di mataku kalian tidak lebih dari seekor semut. Inspektur kiri Lembah Palem mencibir dan langsung menerjang ke arah Fata. Kecepatan Inspektur kiri terlalu cepat, saking cepatnya Fata belum sempat bereaksi dan langsung dihantam oleh pukulan Inspektur kiri. Seorang master kekuatan batin, bahkan tidak punya kesempatan untuk membalas pukulan di hadapan Inspektur kiri Lembah Palem. Fata. Yansen yang melihatnya sangat ingin bangun, dan melihat Fata, tapi sayangnya dia sama sekali tidak bisa berdiri. Terlalu berlagak, ini adalah kota Ithaka, kamu berani memukul dan melukai orang di sini, apa tidak menganggap para pejabat dan aturan di sini?
Hans membawa serta orang-orang dari Majelis Perlindungan Hukum, dan karena takut Yuki khawatir, Hans tidak menghubungi Eli, karena kalau Eli tahu Yuki juga pasti akan tahu. Enyahlah. Inspektur Kiri melirik Hans, Majelis Perlindungan Hukum hanyalah kotoran bagiku, kalau tidak mau mati, lebih baik enyah sejauh-jauhnya. Hans tercengang, wajahnya memerah lalu memucat, terlihat sangat canggung. Semuanya, serang, bunuh dia. Fata melihat pihak lawan bahkan tidak takut pada Majelis Perlindungan Hukum, hanya bisa keuntungan mereka yang menang jumlah, dan menghalangi Inspektur Kiri Lembah Palem. Bunuh. Ratusan orang dari geng Fata memegang senjata dan mulai menyerang ke Inspektur Kiri. Jurus Langit dan Bumi. Inspektur Kiri tiba-tiba berteriak dan jubah di tubuhnya melambai lalu seluruh langit mendadak menjadi hitam dan gelap, kabut hitam yang menguap keluar dari bagian bawah jubah Inspektur Kiri seketika menutupi langit dan sangat gelap hingga tidak terlihat apapun. Setelah itu, orang-orang geng Fata menjadi kacau karena tidak bisa melihat arah dengan jelas, dan disusul oleh teriakan-teriakan yang memekik, dan setiap teriakan itu menandakan ada satu anggota geng Fata yang mengalami hal buruk. Hahaha, hahaha, dalam formasi yang saya buat, saya adalah tuannya, bermimpilah untuk bisa menangkapku. Inspektur Kiri tertawa bagaikan orang gila, dan suara tawanya begitu mengerikan. Fata yang mendengar teriakan dari bawahannya merasa sakit hati, dia tahu kalau terus seperti ini cepat atau lambat semua bawahannya akan mati, tapi dia juga tidak boleh mundur, sekarang dia hanya bisa menggunakan nyawa bawahannya untuk mengulur waktu bagi Dev. Hati Fata dipenuhi dengan penderitaan, bawahannya ini sudah mengikutinya dengan setia selama bertahun-tahun, dan mereka satu persatu mati dengan tragis, mata Fata sudah menjadi merah. Tuan Dev, cepat bangun. Yansen yang melihat Fata seperti itu juga merasa sakit hati, dan berteriak keras. Yansen, walaupun harus mati kita tidak boleh membiarkan dia masuk ke dalam villa, saya akan menyerang dulu. Fata berkata lalu bergegas menyerang ke dalam kabut hitam yang tebal. Fata. Yansen mengepalkan kedua tangannya dan memukuli tanah dengan keras, kedua matanya sudah dipenuhi oleh air mata. Dia menyukai Fata, dia belum sempat mengutarakan perasaannya pada Fata, tapi sebentar lagi dia akan berpisah selamanya dengan Fata. Teriakan memekik kembali terdengar, dan setiap teriakan itu menyayat hati Yansen dengan dalam, karena dia tidak tahu teriakan mana yang berasal dari Fata. Hans dan orang-orang dari Majelis Perlindungan Hukum yang berada di samping juga tercengang, trik seperti ini, walaupun Hans ingin membantu, dia juga tidak bisa membantu apa-apa. Bam bam bam. Tiba-tiba, ada suara guntur, dan kemudian kabut putih di kamar Dev tiba-tiba menjadi sangat tebal, dan kemudian bergabung dan membentuk sebuah pedang raksasa, yang langsung menyerang kabut hitam. Bab 398. Kabut hitam dan kabut putih bertabrakan dan dalam satu pukulan, kabut hitam itu seketika menghilang tanpa jejak dan langit kembali cerah lagi. Pada saat itu lantai sudah dipenuhi dengan orang-orang geng Fata yang tergeletak dan yang tersisa tidak lebih dari 10 orang. Sedangkan Fata sedang memegang pedang di tangannya dan tubuhnya dipenuhi bekas luka dan sedang menatap Inspektur Kiri yang ada di hadapannya dengan marah. Inspektur Kiri tidak memperdulikan kemarahan Fata, sebaliknya dia menatap kabut putih yang memenuhi dan menyelimuti kamar itu dengan ngeri. Bam bam bam. Suara ledakan terdengar dan atap kamar itu seketika runtuh, samar-samar terlihat Dev yang terbungkus oleh energi spiritual dan dia sedang melayang di udara bagaikan dewa yang turun dari langit. Hanya penyihir sesat sepertimu, masih berani mengklaim dirimu adalah tuan. Mata Dev dipenuhi dengan ketidakpedulian, tangan besarnya melambai ringan, dan kabut putih secara instan menyelimuti Inspektur Kiri Lembah Palem. Semua orang menyaksikan Inspektur Kiri berjuang mati-matian di dalam kabut putih itu, sepertinya sangat menyakitkan. Tiba-tiba, Inspektur Kiri Lembah Palem tidak lagi bergerak, sepertinya sudah mati. Dan pada saat Yansen dan Fata merasa senang, kabut putih yang menyelimuti Inspektur Kiri perlahan-lahan terhisap masuk ke dalam tubuh lawan. Seketika, Inspektur Kiri membuka matanya dan tubuhnya tiba-tiba melayang ke udara, dan saling menatap dengan Dev di udara. Hahaha, hanya trik seperti itu mau melukaiku, tapi energi spiritualmu yang melimpah itu kebetulan bisa kupakai. Inspektur Kiri Lembah Palem berkata dan mendorong telapak tangannya ke depan dan menghisap ke arah Dev dengan kuat. Tubuh Dev tampaknya berada dalam pusaran besar yang dapat ditelan kapan saja. Segera, Dev merasa kalau energi spiritual dalam tubuhnya mengalir dengan cepat dan semuanya dihisap oleh Inspektur Kiri. Hahaha, hahaha, sungguh energi spiritual yang murni dan melimpah. Setelah saya menghisap energi spiritualmu sampai kering, saya akan membawamu ke Lembah Palem. Inspektur Kiri tertawa terbahak-bahak dan ekspresinya seperti orang gila. Merasakan energi spiritualnya mengalir keluar, Dev juga tidak panik, sebaliknya dia malah menyeringai. Teknik yang digunakan oleh Inspektur Kiri Lembah Palem ini sedikit mirip dengan teknik menyerap bintang yang digunakan oleh pemimpin baka. Kedua teknik ini seharusnya memiliki kesamaan, tapi teknik Inspektur Kiri memang sedikit lebih tinggi saja. Di saat seperti ini kamu masih bisa tertawa. Saya tidak bisa tidak mengagumi keberanianmu.
Inspektur kiri yang melihat Dev tidak panik dan malah tersenyum merasa kagum dalam hatinya, tapi itu tidak membuat dia berbelas kasihan kepada Dev. Dia menghisap dengan cepat dan lebih kuat lagi, dan energi spiritual dalam tubuh Dev berkurang semakin cepat. Yansen dan Fata serta yang lainnya menatap Dev yang diselimuti oleh kabut hitam dari bawah seketika terlihat muram, dan mulai merasa cemas dalam hati mereka, tapi pada saat seperti ini mereka tidak bisa melakukan apapun. Hahaha, menyenangkan, terlalu menyenangkan. Begitu banyak energi spiritual pasti bisa meningkatkan kekuatanku dengan pesat. Saat itu posisi tetua di Lembah Palem pasti akan ada tempat bagiku. Inspektur kiri Lembah Palem semakin berpuas hati. Kamu belum cukup menghisapnya. Dev bertanya dengan datar. Cukup. Mana mungkin cukup, saya akan menghisap seluruh energi spiritualmu. Inspektur kiri mendengus dan tatapannya dipenuhi oleh kebanggaan. Orang yang tamak, akan berakhir dengan kehilangan semuanya. Dev menggelengkan kepalanya lalu tersenyum sinis, setelah itu seni konsentrasi hati dalam dantiannya berputar dengan cepat. Daya hisap yang sangat besar seketika menghisap kembali semua energi spiritual yang baru diserap pergi. Inspektur kiri yang berpuas hati tiba-tiba menyadari kalau energi spiritual yang ada di dalam tubuhnya mulai mengalir keluar, dan seketika dia sangat kaget, dan saat dia melihat Dev, tatapannya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Bab 399. Kenapa bisa begini? Inspektur kiri menggunakan tekniknya hingga batas ekstrim tapi daya hisap yang begitu besar dari pihak lawan seperti lautan yang luas, tidak peduli sekuat apa dia berusaha, dia tidak bisa menahannya. Tidak, tidak, berhenti. Titik petik 2. Inspektur kiri Lembah Palem merasa kalau energi spiritual dalam dirinya sudah akan habis dihisap. Kenapa harus berhenti? Ini adalah sumber daya yang begitu bagus, bagiku ini sangat langka dan karena kamu sendiri yang mengantarkan diri kemari, kenapa saya harus menolak hadiahmu? Dev tersenyum sinis, dan seni konsentrasi hatinya berputar lebih cepat lagi. Ah! Inspektur kiri Lembah Palem berteriak dan tubuhnya mulai menua dengan cepat. Pada akhirnya, inspektur kiri berubah menjadi mayat kering, dan setelah itu Dev baru berhenti, dan membuat mayat inspektur kiri langsung terjatuh ke tanah. Melihat inspektur kiri yang sudah berubah menjadi mayat kering, sebagai ketua majelis perlindungan hukum, Hans seketika sangat kaget, dia tidak pernah melihat hal seperti ini sebelumnya, dan saat ini kedua matanya akhirnya terbuka, dan dia akhirnya mengerti kenapa di kota Surau, baik Indrawan maupun wali kota Willy begitu hormat dan segan pada Dev. Ini adalah teknik para dewa, sepertinya para master kekuatan batin pun tidak akan bisa mencapai tahapan seperti ini, seketika Hans tiba-tiba memiliki pemikiran yang berani dalam hatinya. Dev menghampiri ke depan Yansen dan Fata, lalu dengan lambaian tangannya segumpal energi spiritual langsung membungkus kedua orang itu, dan membuat tubuh kedua orang itu merasa nyaman dan rasa sakit di tubuh mereka seketika menghilang, dan dipenuhi dengan kekuatan. Terima kasih banyak Tuan Dev. Petik 2. Fata dan Yansen berterima kasih dengan senang kepada Dev. Dev tidak mengatakan apapun, lalu menyapu sekelilingnya yang sudah dipenuhi dengan mayat-mayat, orang-orang ini adalah orang yang mengorbankan hidupnya untuk melindunginya. Tatapan mata Dev dipenuhi dengan keinginan membunuh dan menoleh ke arah barat daya, dan berkata dengan dingin, Lembah Palem, hutang darah ini, saya pasti akan membuat kalian membayarnya. Dan di ribuan kilometer jauhnya, penguasa Lembah Palem, Isa sedang duduk di kursi dan membuka pot tanah liat hitam, untuk memberi makan kelabang, tiba-tiba tubuhnya bergetar dan alisnya mengerut. Di saat itu, seekor kelabang seolah mendapatkan rangsangan dan tiba-tiba menyerang dan menggigit jar Isa. Setetes darah segar jatuh ke dalam pot tanah liat itu dan langsung disedot oleh kelabang-kelabang yang ada di dalam. Sedangkan kelabang yang menggigit Isa, berputar beberapa kali lalu seketika tidak bergerak lagi dan langsung mati. Mati lagi. Isa tercengang, dan dia menatap ke arah Provinsi Cana dengan dingin, Provinsi Cana ini mau mengubah langit ya. Setelah bicara, kabut hitam seketika membungkus tubuh Isa, dan detik berikutnya dia langsung menghilang. Saat itu di luar villa keluarga Changga, Fata sudah mengutus orang untuk membersihkan tempat kejadian, hanya saja karena banyak bawahan yang mati, suasana hati Fata juga tidak terlalu baik. Yansen, kamu ajaklah Fata untuk menenangkan suasana hati, saya mau pergi mencari Yuki. Dev sudah berkultivasi selama beberapa hari, dan selama beberapa hari itu dia tidak bertemu dengan Yuki dan takut Yuki akan mengkhawatirkannya. Baik. Yansen mengangguk, Tuan Dev, selama Anda menerobos beberapa hari ini, Ketua Yayasan Baja Hitam serta kepala keluarga-keluarga Vilan pernah datang kemari, terutama Ketua Yayasan Baja Hitam itu, dia datang hampir setiap hari. Baik, saya sudah tahu. Dev tahu, kalau Ketua Yayasan Baja Hitam itu pasti datang untuk meminta maaf, dan takut dirinya akan mendendam pada Yayasan Baja Hitam. Setelah Fata dan Yansen pergi, Hans yang terus berdiri di samping menghampiri Dev. Ketua Majelis, kali ini saya harus berterima kasih atas bantuanmu. Dev berkata pada Hans. Hans merona dan wajahnya terlihat canggung. Dia datang dan tidak membantu apapun, hanya menonton dari samping, para bawahannya dari Majelis Perlindungan Hukum, bahkan tidak lecet sedikitpun.
Bab 400. Tuan Dev, jangan berkata begitu, jangan berkata begitu, saya sebenarnya tidak melakukan apapun. Hans berkata dengan canggung, dan mulai mengganti sapaannya terhadap Dev. Kamu bisa datang kemari itu juga sudah membantuku. Dev tidak menyalahkan Hans yang tidak ikut turun tangan, karena menghadapi teknik sihir yang digunakan oleh Inspektur Kiri dari Lembah Palem, kalau Hans ikut turun tangan itu juga namanya bunuh diri. Tuan Dev, saya punya sebuah pemikiran yang belum terlalu matang, saya berharap Tuan Dev mau bergabung dengan Majelis Perlindungan Hukum, sampai saatnya saya pasti akan mengatur posisi Wakil Ketua Majelis untuk Tuan Dev. Hans berencana menarik Dev untuk bergabung dalam Majelis Perlindungan Hukum. Kalau orang seperti Dev bergabung dengan Majelis Perlindungan Hukum, maka status Majelis Perlindungan Hukum ke depannya akan meningkat, dan para keluarga ahli bela diri itu juga tidak akan berani memandang rendah Majelis Perlindungan Hukum lagi. Saya masih punya banyak urusan, terima kasih atas niat baik Ketua Majelis. Dev menggelengkan kepalanya, dia tidak akan bergabung dengan Majelis Perlindungan Hukum, karena organisasi pemerintahan seperti ini peraturannya terlalu banyak. Tuan Dev, kalau Anda merasa posisi itu terlalu rendah, saya akan menyerahkan posisi saya sebagai ketua majelis padamu, saya yang akan menjadi wakil ketua, dan membantu Anda dari samping. Hans berkata dengan panik. Dev menggelengkan kepalanya, ketua majelis sepertinya salah paham, sebenarnya saya memang punya banyak urusan pribadi yang harus saya selesaikan, dan tidak bisa bergabung dengan Majelis Perlindungan Hukum, hanya saja, kalau ketua majelis memerlukan bantuan apapun saya pasti akan membantu. Hans yang mendengarnya seketika merasa senang, kalau begitu saya akan berterima kasih dulu kepada Tuan Dev, kalau Anda memerlukan Majelis Perlindungan Hukum, saya juga tidak akan menolak. Dan setelah mengobrol sesaat dengan Hans, Dev pergi dan langsung menuju ke tempat tinggal Eli. Dia sudah menerobos untuk beberapa hari, Yuki terus tinggal di rumah Eli. Dan setelah sampai, Dev menemukan pintu yang terkunci, sepertinya dua orang ini tidak di rumah, lalu dia menelpon dan setelah mengetahui keberadaan keduanya, Dev langsung menyusul. Ternyata selama beberapa hari ini, Eli dan Yuki terus berbelanja setiap hari ini juga demikian, mereka sedang berkeliling di pusat perbelanjaan. Dev. Setelah Yuki melihat Dev, dia melambai-lambaikan tangannya. Dev bergegas berlari menuju Yuki dan langsung memeluknya lalu memutarnya. Kalau kalian berdua selalu memamerkan kemesraan di depanku, saya akan pergi saja. Eli yang di samping memutar matanya dengan malas. Kamu juga carilah seorang pacar, dengan begitu kamu juga bisa memamerkan kemesraan. Yuki berkata sambil tersenyum. Saya tidak mau, mereka semuanya kasar, kalau bisa menemukan yang seperti Dev alangkah bagusnya. Eli mensuarakan isi hatinya. Setelah selesai berkata, Eli merasa ada yang salah dengan ucapannya, lalu wajahnya merona merah, tanpa sadar dia sudah menganggap Dev sebagai pria idaman dalam hatinya. Melihat Eli yang tersipu, Yuki tertawa, kalau kamu begitu menyukainya, bagaimana kalau kita berdua jadi pacarnya? Eli yang mendengarnya semakin tersipu dan memelototi Yuki, jangan bicara sembarangan, jangan membuat dia berbesar kepala. Dev yang mendengar ucapan Yuki juga kehabisan kata-kata dan hanya bisa tertawa pahit. Apa yang kamu tertawakan? Saya hanya bercanda, kamu menganggapnya serius. Melihat Dev yang tertawa, Yuki langsung bertanya balik pada Dev. Saya hanya akan menuruti semua perkataanmu. Dev tidak langsung menjawab pertanyaan Yuki, dia menghindarinya dengan cerdik dan membuat Yuki merasa puas. Dan benar saja, setelah mendengar perkataan Dev, wajah Yuki dipenuhi senyuman, ayo, saya bawa kamu berkeliling. Tiga orang itu berkeliling di pusat perbelanjaan. Karena belum pernah berkeliling pusat perbelanjaan di kota Ithaka, Dev merasa agak segar, pusat perbelanjaan ini sangat besar, dan di dalamnya menjual segala jenis barang, bahkan ada tempat bermain. Dan saat tiga orang itu berjalan ke sebuah lorong, mereka melihat ada sekelompok orang di sana yang sedang berteriak, entah sedang melakukan apa. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe-nya guys. Bab 401. Apa yang sedang mereka lakukan? Ayo kita lihat-lihat. Yuki menarik Dev pergi dengan penasaran. Itu perjudian batu giok, setiap hari selalu seperti itu, saya tidak mengerti dengan para pria ini, kenapa setiap hari selalu berteriak pada tumpukan batu pecah. Eli berkata dengan bingung. Dev awalnya tidak penasaran, tapi setelah mendengar Eli mengatakan mereka sedang judi batu giok, dia langsung tertarik, mungkin dia bisa memilih beberapa batu giok dari antara batu-batu itu dan membuatkan perhiasan untuk Yuki. Di mata para pria ini, tumpukan batu itu sama seperti barang kosmetik kelas atas di mata kalian para wanita. Dev tersenyum ringan, lalu berjalan menghampiri. Wah, giok zamrud muncul. Dev dan yang lainnya bahkan belum sampai, dan sudah mendengar tepuk tangan meriah dari kerumunan. Hahaha, saya akan kaya raya, kaya raya. Setelah itu, terdengar seseorang yang tertawa terbahak-bahak, jelas kalau dia adalah orang yang membeli batu itu. Tapi setelah mendengar suara itu, Dev mengernyitkan keningnya, suara itu terdengar familiar.
Sedangkan raut wajah Ellie yang ada di samping seketika menjadi dingin. Evan, bajingan ini, ternyata datang untuk judi batu giok. Setelah berkata, Ellie bergegas menuju kerumunan dengan marah. Dave juga langsung teringat, itu adalah suaranya Evan, adik Ellie. Dave dan yang lainnya baru tiba di depan, dan sudah melihat Evan yang memeluk sebongkah batu, dan tertawa terbahak-bahak seperti orang gila. Dia melompat kegirangan dan sangat bahagia. Tuan Evan, saya minta maaf, tapi kamu tidak bisa membawa pergi batu ini. Pada saat ini, ada seorang pria parubaya yang berjalan menghampiri dan hendak mengambil batu di tangan Evan. Evan mana mungkin memberikan batu itu kepadanya, dia segera memeluk batu itu, kenapa bukan milikku? Saya sudah membelinya, lantas kalian hendak mengambilnya kembali karena ini giok zamrud. Pria parubaya itu tersenyum ringan dan berkata, Tuan Evan, kalau baru itu sudah kamu beli apa kamu sudah membayarnya? Saya sudah memberi uang kepada kalian, saya sudah membayar uang muka sebesar 100 juta. Evan berteriak. Hahaha, siapa yang tidak tahu aturan dalam dunia perjudian batu giok, ada uang ada barang, kamu membayar uang muka, lalu batu itu menjadi milikmu. Bukankah kamu bermimpi? Wajah pria parubaya itu terlihat penuh penghinaan. Bos Farel, kenapa kamu berkata seperti itu? Beberapa kali sebelumnya, saya juga selalu membayar uang muka dulu lalu membuka batu, dan semua batu itu adalah sampah, kamu tidak pernah mengatakan ada uang ada barang, dan setelah itu saya juga melunasi sisa pembayaran untukmu. Evan menjadi panik, dan bertanya dengan marah, kali ini, yang muncul adalah batu giok zamrud, kamu mengatakan padaku ada uang ada barang, bukankah ini jelas sedang melakukan kecurangan padaku? Mencurangimu. Ini adalah aturan dalam dunia perjudian batu giok, dari segi mana saya mencurangimu, serahkan batu ini, atau tidak kamu tidak akan bisa pergi dari sini. Setelah Bos Farel berkata, seketika ada 3 pria berbadan kekar yang mengepung Evan. Evan penakut, dia seketika kaget hingga memucat, namun menghadapi harga giok zamrud yang tidak ternilai, dia masih tidak berniat menyerahkannya, dan memeluk batu itu dengan erat sambil berkata, Bos Farel, kakakku adalah anggota dari Majelis Perlindungan Hukum, kalau kalian berani menyentuhku, kakakku tidak akan melepaskan kalian. Lalu kenapa kalau dia anggota Majelis Perlindungan Hukum? Anggota Majelis Perlindungan Hukum juga harus mematuhi aturan. Bos Farel tersenyum dingin. Evan memeluk batu itu dan tidak berniat melepaskannya, Bos Farel melambaikan tangannya dan hendak menyuruh seseorang untuk turun tangan dan merebutnya, dan saat ini Ellie melangkah maju dan menerjang dengan 3 pukulan dan 2 tendangan yang menjatuhkan 3 pria kekar itu. Kakak. Melihat Ellie datang, Evan menjadi bersemangat. Sedangkan raut wajah Bos Farel menjadi dingin, Nona Ellie, sebagai anggota Majelis Perlindungan Hukum, apa kamu boleh turun tangan melukai orang begitu saja? Lantas kalian mencoba menindas masyarakat kecil. Kalian memukuli adikku, bagaimana mungkin saya tinggal diam? Walaupun saya memukul kalian, itu termasuk perlindungan diri. Ellie berkata sambil memelototi Bos Farel dengan marah. Bab 402. Nona Ellie, kalau bicara harus ada buktinya, matamu yang mana yang melihat saya memukuli adikmu, lagi pula adikmu mengambil batuku dan tidak mau mengembalikannya, ini termasuk merampok barang milik orang lain, sebagai anggota Majelis Perlindungan Hukum apa kamu udah mau mengurusnya? Bos Farel sama sekali tidak takut dengan Ellie dan bertanya sambil mencibir. Kak, jangan dengarkan omong kosongnya, saya sudah membeli batu ini, saya sudah menghabiskan uang. Evan bergegas menjelaskan pada Ellie. Tutup mulutmu. Ellie berteriak marah pada Evan, saya akan memberimu pelajaran saat di rumah. Evan yang melihat Ellie sudah benar-benar marah, langsung memeluk batunya dengan erat, menundukkan kepalanya dan tidak berani bicara lagi. Bos Farel, saya sudah mendengar apa yang kalian bicarakan tadi, dulu adikku selalu membayar uang muka terlebih dahulu kepada kalian, baru boleh membuka batu, sekarang yang keluar adalah barang bagus, dan kamu berkata tidak bisa seperti itu, bukankah ini jelas-jelas sedang menjebak adikku? Ellie juga tidak bodoh, dia bisa melihat kalau ini adalah jebakan yang dipasang oleh pemilik toko perjudian giok untuk Evan. Nona Ellie, kamu harus bertanggung jawab atas apa yang kamu bicarakan, kami semua adalah pengusaha yang jujur, lagi pula ada begitu banyak orang dan masyarakat desa di sini, aturan dalam perjudian batu giok ini adalah ada uang ada barang, dulu saya membiarkan dia membuka batu karena merasa dia sangat kasihan, hari ini, saya tidak merasa begitu lagi, lantas tidak boleh. Apa itu melanggar aturan? Bos Farel menatap Ellie dengan agresif, dan seketika membuat Ellie terdiam sesaat. Berikan batu itu kepadanya. Pada saat ini, Dave dan Yuki juga keluar dari kerumunan. Kakak ipar, saat melihat Dave, mata Evan langsung berbinar, kakak ipar, ini adalah batu giok zamrud, harganya paling tidak bernilai miliar, bagaimana boleh mengembalikannya kepada mereka? Panggilan kakak ipar dari Evan membuat Ellie dan Dave terkejut, bagaimana Evan boleh menyapa sembarangan di depan Yuki? Yuki tercengang, dia melihat Dave lalu melihat Ellie dengan wajah yang penuh keraguan. Evan, dasar bajingan, sudah kukatakan padamu berulang kali, saya tidak mempunyai hubungan dengan Dave, dia bukan kakak ipammu, kenapa kamu sembarangan memanggilnya, pacarnya Dave adalah Kak Yuki, dia adalah temanku. Wajah Ellie memerah dan berteriak marah pada Evan.
Evan tercengang, dan baru menyadari kalau Dev sedang bergandengan tangan dengan Yuki, ternyata Dev memang bukan pacar kakaknya, dia sendiri yang salah paham. Evan merasa sedikit kecewa dalam hatinya, tapi sampai pada saat ini, dia tidak boleh memanggil sembarangan lagi, jadi dia memutar matanya lalu bergegas menjelaskan, kenapa kalau saya memanggilnya kakak ipar? Dia pacarnya Kak Yuki, kenapa saya tidak boleh memanggilnya kakak ipar? Yang kukatakan benar kan, Kak Yuki? Evan bertemu Yuki untuk pertama kalinya, tapi seolah bertemu dengan kenalan lama, dan memanggilnya dengan sangat akrab. Ellie dibuat bingung oleh Evan adiknya ini, sedangkan mata Dev berkilat penuh kekaguman, meskipun Evan ini sangat penakut dan pengecut, tapi kemampuan bereaksinya benar-benar sangat cepat. Yuki juga sangat bahagia dipanggil oleh Evan, dan bertanya kepada Ellie, Ellie, apakah ini adikmu yang nakal yang biasanya kamu bicarakan di sekolah? Ellie mengangguk dan memelototi Evan tanpa sadar. Kak Yuki, kamu harus membantuku, saya sudah membeli batu ini dengan uangku, dan mereka jelas-jelas sedang mencurangiku. Evan tahu kalau kekuatan Dev tidak biasa, dia bisa memiliki hubungan dengan Fata dari geng Fata saja sudah pasti bukan orang biasa. Oleh karena itu dia meminta Yuki untuk membantunya, asalkan Yuki buka suara, Dev mana mungkin tidak menurutnya dengan patuh. Zaman sekarang ini, semua pria selalu menuruti perkataan wanitanya. Yuki melirik Dev, Dev, bantulah dia. Evan, kembalikan batu itu pada mereka, karena itu aturannya, maka ikuti saja peraturannya. Dev berkata pada Evan. Kakak ipar, ini adalah giok zamrud, harganya mencapai miliaran. Evan terlihat cemas, dan terus mengedipkan matanya ke arah Dev, dia mengira Dev tidak tahu apa itu giok zamrud. Bab 403. Kembalikan pada mereka, batu itu tidak berharga. Dev kembali mengulang perkataannya. Evan masih ingin mengatakan sesuatu, tapi Ellie sudah memakinya terlebih dulu, kembalikan pada mereka, dasar otak udang, kamu memang pantas dicurangi, ingatanmu itu perlu ditingkatkan. Evan tidak berdaya, akhirnya dia menggertakkan giginya dan melemparkan batu itu kepada Bos Farel, dan menundukkan kepalanya dengan ekspresi yang muram. Sudah kubilang, batu itu tidak berharga, dia hanya memiliki lapisan seperti giok zamrud, tapi kalau dipotong sedikit lagi, di dalamnya tidak ada apa-apa. Dev menepuk pundak Evan dan menghiburnya. Benarkah? Evan mengangkat kepalanya dan bertanya dengan kaget. Kalau memang seperti yang dikatakan Dev, maka batu itu memang tidak berharga dan dia tidak rugi sama sekali. Tentu saja benar, Dev tersenyum ringan. Bos Farel juga mendengar perkataan Dev dan mencibir, saya sudah melakukan judi batu giok selama belasan tahun, lantas penglihatanku tidak sebanding dengan anak muda berusia 20 tahunan sepertimu, dengan warna seperti ini paling tidak bisa menghasilkan 3 potongan. Kalau kamu tidak percaya, kamu bisa memotong sekali lagi, kata Dev pada Bos Farel itu. Ketika orang-orang sekitar mendengarnya, mereka seketika juga menjadi tertarik dan berteriak, ayo potong sekali lagi. Baik, kalau begitu saya akan memotong sekali lagi. Bos Farel berkata sambil memberikan batu itu kepada bawahannya, dan menyuruh bawahannya untuk memotong batu itu sekali lagi. Tapi setelah dipotong sekali lagi, ternyata memang tidak ada sedikit warna hijau pun di dalamnya. Saat ini, semua orang tercengang, mata Bos Farel juga melebar dan tidak berani mempercayainya. Potong lagi. Bos Farel berteriak pada bawahannya. Segera, batu itu dipotong sekali lagi, dan tidak terlihat apapun. Pada akhirnya, seluruh batu itu dipotong menjadi potongan-potongan kecil, dan ternyata memang hanya ada satu lapisan hijau seperti giok zamrud, dan tidak ada yang bisa dijadikan bahan giok, itu hanya sampah, tidak berharga sama sekali. Seketika itu, Bos Farel tercengang, dan semua orang yang ada di sekitar memandang Dev dengan kaget. Hahaha, puas sekali, sekarang kembalikan uang muka yang sudah kubayar kepadaku. Evan tertawa kegirangan, kalau bukan karena Dev, dia pasti mengalami kerugian lagi kali ini. Bos Farel memelototi Dev, lalu berkata pada Evan, peraturan toko kami, uang muka tidak bisa dikembalikan, kamu bisa memilih salah satu batu dari toko kami. Saya tidak mau lagi, saya sekarang sudah tidak percaya pada toko kalian, sekarang kembalikan uang mukaku. Evan tidak mau berjudi batu giok di toko mereka lagi. Saya sudah bilang, uang muka tidak bisa dikembalikan, kalau kamu mau, pilih salah satu batu, kalau tidak mau, hanya sekarang juga. Bos Farel berkata dengan mendominasi. Kamu, Evan baru ingin memarahinya, tapi Dev menghalanginya. 100 juta itu bisa dipakai untuk memilih batu manapun di toko ini. Tanya Dev. Tentu saja, silahkan pilih batu kasar yang kamu mau dalam tumpukan ini. Bos Farel menunjuk setumpuk batu kasar yang ada di belakangnya. Dev melirik sekilas batu kasar itu dan menggelengkan kepalanya diam-diam, karena di dalam sini sama sekali tidak ada giok zamrud, bahkan ais jade saja tidak ada. Namun saat Dev melirik tumpukan batu kasar berantakan yang disimpan di dalam goni, tubuhnya sedikit bergetar. Apa saya boleh memilih batu yang ada di sana? Dev menunjuk tumpukan batu yang berantakan. Itu semua adalah batu buangan yang sudah dibuka, kalau kamu mau, 10 juta per buah, pilih saja. Bos Farel berkata sambil meliriknya. Kakak ipar, itu semua adalah batu sisa yang sudah dibuka, tidak akan ada barang bagus. Evan segera membujuk Dev.
Semua batu itu sudah dibuka, tapi hanya dipotong sekali, dan tidak dibuka lagi, dan langsung dibeli kembali oleh toko perjudian batu giok. Harganya cukup murah, kalau sebuah batu sudah dibuka 3 atau 4 kali, maka tidak akan bernilai sedikit pun lagi. Dave mengabaikan Evan, dan langsung berjalan mendekat, dan mulai memilih dalam tumpukan batu sisa itu. Segera, Dave memilih 10 buah batu sisa, dan melihat batu yang sudah dipotong itu, Evan menghela nafasnya dan merasa 100 jutanya akan terbuang sia-sia. Bab 404. Tapi setelah dipikir-pikir lagi itu juga uang yang Dave berikan kepadanya, jadi Evan tidak mengatakan apapun lagi, sekarang dia harus berusaha menyenangkan Dave, bisa jadi dia akan memberinya uang lagi, karena Dave punya uang. Ini saja, bukalah. Dave berkata sambil melemparkan batu-batu itu ke hadapan Bos Farel. Bos Farel melihat tumpukan batu buangan yang ada di hadapannya dan mencibir, mari kita setujui terlebih dahulu, setelah dibuka, tidak bisa dikembalikan, dan jangan bilang saya mencurangi kalian, dan merusak reputasi tokoku. Jangan banyak omong kosong, cepat buka. Dave berkata dengan dingin. Bos Farel memerintahkan bawahannya, buka. Segera, sebuah batu buangan ditaruh di atas mesin, dan dipotong dengan pisau pemotong, batu buangan itu mulai terbuka sedikit demi sedikit. Ice Jazz, itu Ice Jade. Orang dengan penglihatan yang tajam seketika berteriak. Ternyata, setelah batu itu dibuka, terlihat Ice Jade yang sebening kristal di dalamnya. Hahaha, Ice Jade, kali ini kita tidak rugi lagi. Evan seketika tertawa saat dia melihatnya. Meskipun Ice Jade tidak terlalu bernilai, tapi itu masih bisa dijual antara 100 hingga 200 juta, dengan seperti itu mereka tidak akan rugi. Tidak disangka nasib kalian baik sekali, ini hanya kebetulan saja. Bos Farel mendengus dingin. Dave hanya tertawa dan tidak mengatakan apapun, sambil menunggu batu buangan lainnya untuk dibuka. Segera, sebuah batu buangan dibuka lagi, dan kali ini juga sebuah Ice Jade. Dengan cepat, batu ketiga, batu keempat juga merupakan Ice Jade, dan ini membuat semua orang tercengang. Bos Farel juga melirik Dave tanpa sadar. Evan mengambil kantongan dan memasukkan batu yang sudah dibuka dengan bersemangat, lalu mendesak Bos Farel, ayo cepat buka, jangan bertele-tele. Dan saat batu kelima dibuka, cahaya hijau yang menyilaukan mengejutkan semua orang. Bahkan Bos Farel itu juga tertegun di tempat. Evan tercengang sejenak lalu melompat ke girangan seperti orang gila, giok zamrud, ini giok zamrud. Setelah terkejut, orang-orang ini tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiskusi. Siapa bocah ini? Kenapa beruntung sekali, bisa menemukan giok zamrud di dalam tumpukan batu buangan? Itu bukan beruntung, tapi ledakan keberuntungan. Kalian diamlah, sudah jelas kalau pemuda ini adalah profesional, ini bukan masalah keberuntungan. Semua orang mulai berdiskusi dan raut wajah Bos Farel menjadi semakin jelek. Jangan termenung, cepat buka batunya. Evan berkata pada Bos Farel. Tidak mau jual lagi, sisa batu ini kami tidak menjualnya lagi, saya akan mengembalikan uang pada kalian. Bos Farel ingin menyimpan batu yang tersisa untuk dirinya sendiri. Dave melangkah maju dan langsung menahan pergelangan tangan Bos Farel, saya tidak mau uang, saya hanya mau batu ini, ada uang ada barang, kenapa kamu malah menyesal? Benar, kenapa kalian menyesal? Ada banyak orang yang menyaksikan. Evan juga maju dan berkata sambil menahan Bos Farel. Apa kalian tidak tahu toko siapa ini? Berani main tangan padaku di sini. Bos Farel mendengus dingin, dan seketika ada belasan pria kekar yang menerobos masuk, dan mereka terlihat seperti ahli bela diri. Apa yang kamu lakukan? Kamu anggap saya tidak ada di sini. Ellie yang melihatnya seketika menjadi marah. Bagaimanapun dia adalah anggota Majelis Perlindungan Hukum, tapi orang-orang ini malah tidak menganggapnya. Jangankan kamu, walaupun ketua majelis kalian datang kemari, saya juga tidak takut, tuan muda dari keluarga Filan punya saham di sini, kalian berani membuat onar. Bos Farel berkata dengan puas, karena keluarga Filan mendukungnya dari belakang. Perlu diingat, kalau keluarga Filan merupakan keluarga terkemuka di kota Ithaka, dan kepala keluarga Filan, Ray Filan, merupakan salah satu dari 4 pemimpin dalam aliansi seni bela diri. Hari ini walau Raja Langit yang membuka toko ini, kamu juga harus membuka semua batu yang sudah kupilih. Raut wajah Dave menjadi gelap. Sialan, saya tidak mau buka, kamu bisa berbuat apa padaku? Bos Farel mengangkat wajahnya dengan angkuh. Bam! Dave melayangkan satu tinjunya, dan langsung menghantam hidung Bos Farel hingga berdarah. Dave tidak menggunakan seluruh kekuatannya kali ini, kalau tidak kepala Bos Farel pasti sudah meledak. Bab 405. Sialan, berani memukuliku, habisi mereka. Bam bam bam. Bos Farel menyeka darah segar, dan langsung berteriak kepada para preman bawahannya. Belasan preman itu seketika menyerbu dengan tongkat, dan saat Dave hendak turun tangan, Ellie dengan tubuh kuatnya sudah maju terlebih dahulu. Ellie mungkin bukan lawan dari para ahli bela diri keluarga pesilat, tapi kalau hanya menghadapi preman seperti ini, Ellie sudah lebih dari cukup. Dalam beberapa menit, Ellie sudah berhasil membuat belasan preman itu tersungkur di tanah. Kali ini Ellie tidak berbelas kasihan, para preman itu mengalami patah tangan atau kaki. Ellie yang terus diremehkan sudah merasa sangat marah dalam hatinya.
Bos Farel yang melihat kejadian ini, perlahan-lahan bergerak mundur dan berkata dengan ekspresi muram, baik, 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 kalian telah membuat masalah besar, hari ini siapapun tidak akan bisa pergi. Setelah Bos Farel berkata, dia langsung mengeluarkan ponselnya dan menghubungi sebuah nomor, jelas dia sedang menelpon tuan muda dari keluarga Vilan. Bocah, cepat ambil barang kalian dan pergi, keluarga Vilan tidak mudah diurus. Ada seseorang yang membujuk Dev. Kak, kita. Evan melihat Bos Farel memanggil orang dan mulai merasa takut, karena dia tahu keluarga Vilan tidak mudah diurus. Evan, jangan takut, ada saya. Melihat Evan yang ketakutan, Dev berkata dengan ringan. Evan menganggukkan kepalanya, baik, bukankah kamu mengenal orang dari geng Fata? Hubungi saja seseorang dari geng Fata, dengan begitu tidak perlu takut pada keluarga Vilan lagi. Hanya menghadapi keluarga Vilan, tidak perlu sampai memanggil orang dari geng Fata. Dev menyeringai. Melihat Dev begitu sombong, orang-orang yang ada di sekitar menggelengkan kepala mereka, orang-orang yang terlalu berlaga akan mendatangkan malapetaka untuk diri sendiri, berani mengatakan hal seperti itu tentang keluarga Vilan, hari ini dia pasti akan sial. Segera, seorang pemuda berusia 20 tahunan datang dengan memegangi kipas lipat, di belakangnya juga ada beberapa orang yang bergegas mengikuti. Bajingan mana yang tidak tahu diri, berani berbuat onar di toko milik keluarga Vilan. Sebelum orang itu terlihat, caciannya sudah terdengar terlebih dahulu. Dev melirik pemuda itu, dia terlihat cukup mirip dengan Ray, namun karakter dan temperamen antara dua ayah dan anak ini sangat berbeda, Ray sangat licik, bijaksana dan sangat teliti, sebaliknya putranya ini malah terlihat sangat berlaga dan sombong. Hanya saja, Dev tidak merasakan adanya energi spiritual dalam tubuh pemuda ini, pihak lawan jelas bukan seorang ahli bela diri, Ray sebagai seorang master kekuatan batin, bagaimana mungkin putranya bukan seorang ahli bela diri. Dan saat Dev sedang kebingungan, Bos Farel bergegas menghampiri saat melihat sosok itu. Tuan muda Vilan, itu mereka. Bos Farel menunjuk Dev dan yang lainnya, dan tatapan matanya penuh kemarahan. Pemuda itu melirik Dev dan Evan, lalu melihat para preman yang sudah tersungkur di tanah, dan wajahnya menjadi dingin, berani berbuat masalah di tempatku, memukuli orang-orangku, walaupun Nona Eli merupakan anggota Majelis Perlindungan Hukum, bukankah kamu seharusnya memberi penjelasan kepadaku? Vincent, orangmu lah yang terlebih dahulu membohongi adikku, yang seharusnya memberi penjelasan adalah kalian. Eli berkata dan menatap pemuda itu dengan marah. Yang saya tahu, kalian membuat keributan di tempatku, melukai orangku, yang lainnya saya tidak tahu, minta maaf sekarang juga, ganti kerugianku, dan mungkin saya bisa membiarkan kalian tetap hidup. Vincent mengipaskan kipas lipatnya dengan sikap yang sangat arogan. Kalau saya tidak mau, Dev menatap Vincent dan menyeringai. Kalau begitu kamu tidak akan bisa pergi. Disusul dengan suara Vincent, beberapa orang di belakangnya segera mengepung Dev. Hanya ada seorang lelaki tua kurus yang berdiri di samping Vincent dan tidak bergerak. Dev melirik mereka, lalu menyadari beberapa orang ini merupakan ahli kekuatan batin, dan jauh lebih kuat dibandingkan dengan para preman tadi, sedangkan lelaki tua yang ada di samping Vincent itu penuh energi, dan auranya tidak lebih lemah daripada Ray. Bab 406. Minta maaf, atau mati, kamu pilih sendiri. Vincent menatap Dev dengan tatapan muram, belum pernah ada orang yang berani berkata tidak padanya, Dev adalah orang pertama. Apa saya boleh memilih pilihan ketiga? Dev tersenyum ringan. Ketiga, Vincent tertegun. Yaitu membunuh kalian semua. Setelah Dev mengatakan kata membunuh, aura dalam tubuhnya seketika meledak. Aura menakutkan itu langsung membuat beberapa ahli kekuatan batin yang mengepungnya seketika sesak nafas, dan dalam sekejap merasa diri mereka sedang ditekan oleh batu besar dengan berat ribuan ton. Bam, bam. Beberapa ahli kekuatan batin itu seketika berlutut dengan satu lutut, dan raut wajah mereka tampak kesakitan, darah segar mengalir dari sudut mulut mereka. Semua orang yang melihat adegan ini tercengang. Terutama lelaki tua yang kurus itu, matanya seketika melebar, dan tubuhnya sedikit gemetar, aura menakutkan itu, hampir membuat dia berlutut di tanah, untunglah aura itu tidak ditujukan langsung kepadanya, kalau tidak dia pasti tidak akan bisa menahannya. Siapa kamu? Lelaki tua kurus itu bertanya pada Dev dengan waspada. Namaku Dev. Dev berkata dengan santai. Mendengar itu, raut wajah lelaki tua kurus itu seketika berubah dan tatapan matanya penuh ketakutan, kamu adalah Tuan Dev. Lelaki tua kurus itu adalah pengurus rumah keluarga Vilan, meskipun dia tidak berpartisipasi dalam pertarungan di ring waktu itu, dia pernah mendengar nama Dev disebut-sebut, dan Ray juga sering mengutus dirinya beberapa kali untuk pergi ke villa keluarga Changga namun saat itu Dev sedang mengunci diri, dan dia tidak pernah bertemu dengan Dev. Dan sekarang saat mendengar ucapan Dev, lalu memikirkan aura menakutkan dari tubuh Dev tadi, dia yakin kalau pemuda di depannya ini adalah orang yang membunuh Dodi. Tuan Dev, maafkan kami yang tidak punya mata dan menyinggung Tuan Dev, saya berharap Tuan Dev tidak tersinggung. Setelah lelaki tua kurus itu berkata, dia langsung berlutut di depan Dev. Paman Irwan, apa yang kamu lakukan? Vincent membelalak tidak percaya dengan apa yang dia libat. Perlu diketahui di dalam keluarga Vilan Paman Irwan bisa dibilang, memiliki identitas yang setara dengan Ray, dan kekuatan mereka juga setara.
Sekarang dia malah berlutut di hadapan seorang pemuda berusia 20 tahunan, bukankah ini mempermalukan keluarga Vilan? Diam. Irwan memelototi Vincent, dan membuat Vincent terkejut hingga tidak berani berbicara. Dev melihat Irwan yang sedang berlutut di lantai, dan tidak mengatakan apapun, sebaliknya dia berkata pada Evan, "Evan, kemasi barang-barang, kita pergi." Evan mengangguk dan segera mengemasi batu-batu itu, lalu mengikuti Dev pergi. Dan sampai sosok Dev tidak terlihat lagi, Irwan baru berani berdiri. "Tuan muda Vilan, batu-batu kita." Bos Farel melihat Dev yang membawa pergi batu-batu itu bergegas berkata pada Vincent. "Iya." Baru selesai bicara, Bos Farel langsung ditampar oleh Irwan, dan membuat Bos Farel merasa pusing dan wajahnya membengkak. "Paman Irwan, apa yang sebenarnya terjadi?" tanya Vincent dengan bingung. "Tuan muda, masalah besar, kita sudah membuat masalah besar, masalah ini harus diputuskan oleh Tuan Besar." Irwan menghela nafasnya dan kembali pulang bersama Vincent. Kediaman keluarga Vilan, Ray yang mendengarnya seketika mengamuk. "Binatang, sampah, saya akan membunuhmu." Ray melayangkan tamparan ke kepala Vincent. Namun dia dihentikan oleh Paman Irwan, "Tuan Besar, walaupun kamu membunuh Tuan Muda sekarang juga tidak ada gunanya, yang harus kita lakukan saat ini adalah membuat Tuan Dev menghilangkan kesan buruk tentang keluarga Vilan. Benar-benar, saya akan meminta maaf kepada Tuan Dev secara pribadi." Ray menganggukkan kepalanya dan segera kembali ke kamarnya sendiri, lalu mengeluarkan bahan obat berusia ratusan tahun yang amat dia hargai. Vincent berlutut di lantai, tubuhnya gemetar dan dia berkata pada Paman Irwan dengan raut wajah sedih, "Paman Irwan, siapa pemuda itu? Kenapa kamu dan ayahku begitu takut padanya?" Bab 407. "Tuan muda, jangan bicarakan lagi, dia adalah orang yang membunuh Dodi dalam pertarungan di atas ring waktu itu, keluarga Wibowo, keluarga Cangga dibantai olehnya, lantas kamu juga mau keluarga Vilan mengikuti jejak keluarga Cangga?" Paman Irwan membentaknya. Seketika itu, wajah Vincent menjadi pucat, dia ketakutan setengah mati dan bergumam, Saya tidak tahu, bagaimana ini. Binatang, ikut denganku." Ray menyeret Vincent pergi. Di dalam villa keluarga Cangga, Dev, Yuki dan Ellie sedang makan malam bersama. "Ellie, malam ini kamu tidak perlu pulang ke rumah kecilmu lagi, tinggal saja di sini, kebetulan kamu bisa menemaniku." Yuki berkata pada Ellie. "Saya tidak mau jadi nyamuk, malam ini kalian berdua tidur bersama, lalu untuk apa saya berada di sebelah? Mendengar suara kalian." Ellie berkata sambil tersenyum. Wajah Yuki memerah, dia memelototi Ellie dan berkata, "Jangan bicara sembarangan, kami tidak melakukan apapun, kami bahkan tidak pernah tidur bersama. Semuanya sudah mapan, tidur bersama juga tidak masalah, bisa lebih cepat melahirkan anak." Ellie mengejek Yuki. "Sudahlah, saya tidak mau cepat-cepat punya anak, saya belum puas bersenang-senang." Yuki memutar matanya dengan malas. Dev tidak mengatakan apapun, dia makan dengan cepat lalu bergegas pergi, dua wanita ini kalau sudah bersama, apapun berani mereka katakan. Dev duduk di sofa dan berencana berkultivasi sebentar, namun seorang bawahan tiba-tiba masuk. "Tuan Dev, kepala keluarga Vilan meminta izin untuk bertemu dengan Anda," kata bawahan itu. Dev tidak terkejut, dengan karakter Ray, dia pasti akan datang setelah mengetahuinya. "Bilang padanya saya sibuk." Dev mengibaskan tangannya. Segera, bawahan itu keluar. Di luar villa, Ray membawa Vincent sedang menunggu dengan gelisah, tangannya memegangi sebuah kotak hadiah yang sangat indah. Melihat orang yang masuk untuk melapor sudah keluar, Ray bergegas menghampiri, "Saudara, apa kata Tuan Dev?" Tuan Dev bilang dia sibuk. Bawahan itu berkata lalu menutup pintu villa. Ray dan Vincent berdiri di luar dan tercengang untuk beberapa saat. "Ayah, lalu apa yang harus kita lakukan?" Vincent bertanya dengan waspada. "Iya." Ray menampari Vincent, terus berlutut di sini, berlutut sampai Tuan Dev mau menemui kita." Vincent tidak berani membantah, dia segera berlutut di depan pintu, sedangkan Ray kembali ke dalam mobil dan menunggu dengan tenang. Malam harinya, tiba-tiba ada guntur dan kilat, hujan deras pun turun, Ray yang sedang duduk di dalam mobil menatap Vincent yang sedang berlutut di tengah hujan, raut wajahnya tidak berubah sama sekali. Keesokan harinya, setelah hujan, langit menjadi cerah dan pelangi terlihat menghiasinya. "Cantik sekali." Yuki dan Ellie melihat pelangi dan berseru dengan bahagia. Dev mencari udara segar di halaman, dan menggerakkan tubuhnya, seorang bawahan bergegas, menghampiri dan membisikkan beberapa kata di telinga Dev. Dev tercengang sejenak, lalu sudut mulutnya tiba-tiba terangkat, "Ayo keluar dan lihat-lihat." Setelah pintu villa dibuka dan Dev berjalan keluar, dia melihat Vincent yang masih berlutut di tanah, tubuhnya basah kuyup dan dia tampak sangat malu, tatapan matanya kosong. Saat melihat Dev, Ray bergegas menghampiri, "Tuan Dev, anjing bodoh ini tidak tahu diri dan menyinggung Tuan Dev. Menyinggung Tuan Dev adalah perbuatan yang pantas dihukum mati, tapi saya berharap Tuan Dev bisa mengampuni nyawa anjing bodoh ini." Ray berkata sambil bergegas menyerahkan kotak hadiah ini, Dev tidak perlu melihatnya, dia sudah bisa merasakan energi spiritual di dalamnya dan tahu apa itu. "Keluarga Vilan terlalu sungkan, hanya kesalahpahaman kecil saja, kamu tidak perlu sampai membawa hadiah, bawalah putramu pulang, agar dia tidak masuk angin."
Dev tersenyum, dan mengambil hadiah itu lalu menyerahkannya kepada bawahannya. Melihat Dev berkata seperti itu, Ray sangat senang dan terus mengangguk, baik, terima kasih atas kemurahan hati Tuan Dev, saya akan mengadakan perjamuan sederhana di rumahku siang ini, saya harap Tuan Dev bersedia menghadirinya. Bab 408. Baik, saya akan tiba nanti siang. Dev menganggukkan kepalanya. Dev membutuhkan orang bijaksana seperti Ray di sisinya, itu sebabnya dia setuju untuk pergi ke keluarga Vilan. Kalau begitu saya akan menunggu Tuan Dev di rumah. Ray memapa Vincent pergi, saat ini Vincent sudah hampir pingsan. Setelah tidak lama Ray pergi, Jansen dan Fata datang, melihat mata kedua orang itu, sudut bibir Dev sedikit terangkat, dan mereka berdua terlihat jelas tertarik satu sama lain. Penguasa, Istana Raja Obat mengirim seseorang untuk mendesak pelunasan pembayaran bahan obat, mereka mengatakan kalau bahan obat telah disiapkan jadi hanya menunggu pelunasan dari kita, lalu barangnya bisa dikirim. Fata berkata dengan suara pelan. Baik, saya akan mencoba yang terbaik untuk mempersiapkannya, juallah semua aset milik keluarga Changga dengan harga murah, lalu kumpulkan dananya dan sisakan villa ini, lihat berapa banyak uang yang bisa terkumpul. Dev berkata sambil mengernyitkan keningnya. Bagi Dev, mengumpulkan 10 triliun merupakan hal yang cukup sulit, saat ini dia tidak memiliki bisnis apapun, dia hanya menjual pil permajaan, dan penjualan pil permajaan saat ini tidak terlalu besar, dan lagi pula untuk sementara waktu ini Dev terlalu sibuk untuk membuat pil permajaan. Meskipun Yayasan Nusantara dan geng Fata tidak kecil, tapi mereka adalah geng, bisnis atas nama mereka juga tidak banyak, ada ribuan saudara-saudara yang harus dinafkahi, dan mereka tidak dapat menghasilkan banyak uang. Baik. Fata mengangguk, hanya saja, sepertinya akan sedikit sulit menjual semua barang-barang ini dalam sekejap, memerlukan sedikit waktu, tapi saya sudah mengirim seseorang pergi ke Istana Raja Obat dan meminta beberapa tenggang hari lagi. Penguasa, bagaimana kalau saya menjual semua bisnis milik Yayasan Nusantara di kota Surau, dengan begitu dapat mengumpulkan sedikit uang, lagi pula orang-orang di Yayasan Nusantara itu hanyalah kerumunan tidak jelas, dan setelah sampai di kota Ithaka saya baru menyadari kalau saya hanyalah sebuah lelucon. Jansen berkata pada Dev. Dev melirik Jansen lalu tersenyum ringan, kamu juga mau berkembang di kota Ithaka? Saya. Jansen melihat ekspresi Dev, dan tiba-tiba tersipu malu, dia tidak tahu harus mengatakan apa. Fata juga sedikit menundukkan kepalanya, dan diam-diam tertawa. Kalau mengenai Yayasan Nusantara, kamu boleh mencari seseorang yang bisa kamu percayai untuk mengurusnya, kali ini setelah bahan obat dari Istana Raja Obat tiba, saya akan membuatkan sebuah pil obat untukmu, sehingga kamu bisa meningkatkan kekuatan dalam waktu sesingkat mungkin. Dev paham maksud Jansen, tahu kalau dia ingin menetap di kota Ithaka dan berkembang di sini, karena Fata berada di kota Ithaka, dan kekuatan Fata jauh lebih tinggi dibandingkan dengan dirinya, Jansen sebagai seorang pria tentu saja akan merasa malu. Benarkah? Jansen seketika terkejut, terima kasih banyak penguasa. Kalian semua bekerja untukku, tentu saja saya tidak boleh membiarkan kalian kalah daripada orang lain, kalau tidak itu akan mempermalukan kuil naga langit kita. Dev bangkit berdiri dan tersenyum, lalu menepuk-nepuk pundak Jansen. Ah, andai saja kita tahu di mana pintu cabang lainnya berada, total ada 13 pintu cabang, pasti bisa mengumpulkan uang itu. Jansen tiba-tiba menghela nafasnya. Sudahlah, yang penting kalian juga sudah berusaha, saya akan memikirkan tentang masalah uang, kalian pergilah, perbanyak berjalan-jalan dan berkeliling di pasar, barang-barangnya tidak buruk. Dev tersenyum dan melambaikan tangannya. Wajah Fata memerah dan berjalan keluar, sementara Jansen melirik Dev dengan rasa berterima kasih dan berjalan pergi. Setelah Fata dan Jansen pergi, Dev mengernyitkan keningnya, uang 10 triliun bukanlah jumlah yang kecil, dari mana dia bisa mendapatkannya. Kalau sampai tidak ada cara lagi, dia hanya bisa meminta bantuan kepada mertuanya sendiri, Juan, namun, meskipun keluarga Tanaka merupakan orang terkaya di kota Suran, mereka belum tentu memiliki dana sebesar itu, sebagian besar kekayaan mereka pasti berupa aset dan bisnis, dan akan memakan waktu untuk mencairkannya. Siang hari, Ray mengirim mobil untuk menjemput Dev, dan yang mengemudi adalah Vincent. Pada saat ini Vincent sudah berganti pakaian, raut wajahnya sudah jauh lebih baik, dan saat melihat Dev keluar, Vincent membukakan pintu mobil dengan hormat, Tuan Dev, silakan masuk ke dalam mobil. Bab 409. Dev mengangguk, dan masuk ke dalam mobil, sementara Vincent mengemudi dengan hati-hati menuju kediaman keluarga Vilan. Vincent memiliki karakter yang sombong dan temperamen yang mendominasi, tapi saat berhadapan dengan kekuatan yang tidak terkalahkan, dia hanya bisa melayani dengan hormat, bahkan ayahnya saja sudah bersikap segan terhadap Dev, dia mana berani bersikap tidak sopan. Saat mobil melaju di jalanan, ponsel Vincent tiba-tiba berdering, tapi dia tidak berani mengangkatnya dan diam-diam melirik ke arah Dev. Dev tersenyum pasrah, angkat saja teleponmu, saya juga bukan iblis. Dengan perkataan Dev, Vincent baru berani mengangkat teleponnya. Tuan muda Vincent, Bos Edwin sudah tiba di pelabuhan, batu-batu kasar sudah dimuat ke dalam truk dan akan tiba di tempat kita sore ini. Kata orang di balik telepon. Baik-baik, saya sudah tahu.
Vincent berkata lalu hendak mematikan teleponnya, tapi lawan bicaranya segera berkata, Tuan Muda Vincent, Bos Edwin mengatakan kalau kumpulan batu kasar ini adalah batu Honju, dan meminta Anda menyiapkan lebih banyak uang. Batu Honju. Vincent tercengang, dan wajahnya seketika menunjukkan kegembiraan, tidak masalah, minta dia kirim semua batu kasar itu kepada kita, jangan bagi pada orang lain. Setelah mematikan panggilannya, wajah Vincent masih terlihat gembira. Dave melirik Vincent yang bersemangat dan merasa sedikit penasaran lalu bertanya, apa itu batu Honju? Oh, Tuan Dev tidak tahu ya, batu Honju adalah batu kasar yang diperoleh dari Gunung Honju, karena pengiriman batu kasar sangat mahal, giok zamrud, giok merah Burma dan sebagian besar batu permata berharga terbuat dari batu Honju seperti ini, karena itu harga batu kasarnya akan lebih mahal, namun kalau batu kasar itu bisa didapatkan dan walaupun dibuka sendiri, juga akan menghasilkan keuntungan besar. Vincent menjelaskan kepada Dev dengan bersemangat, bisa dibilang Vincent memiliki pemahaman tentang batu kasar, dan dia bukan putra keluarga kaya yang tidak berguna. Kalau bisa meningkatkan hasil dari batu kasar, misalnya 100% batu kasar yang dibuka merupakan batu permata, maka berapa keuntungan yang bisa didapatkan? Dev tiba-tiba tertarik pada perjudian batu giok, dan dia sepertinya mendapatkan cara untuk menghasilkan uang. Bagaimana mungkin batu kasar yang dibuka bisa 100% menghasilkan batu permata, kalau... Vincent berkata lalu terdiam sejenak, kemudian dia menatap Dev melalui kaca spion dengan kaget, dan teringat masalah semalam, Dev bisa memilah 10 batu dari tumpukan batu buangan, dan 5 di antaranya merupakan batu permata, dan 5 batu lainnya belum dibuka, tapi Vincent sepertinya sudah memahami sesuatu. Tuan Dev, kalau bisa mendapatkan 100% batu permata, maka bisnis ini akan menjadi keuntungan besar, dan tidak berlebihan kalau mengatakan bisa menjadi orang terkaya di negara ini. Vincent berkata dengan penuh semangat. Ini memang cara yang bagus untuk menghasilkan uang. Dev menganggukkan kepalanya. Tuan Dev, kalau Anda mengerti cara memilih batu kasar, kita bisa bekerja sama, saya bisa memberikan saham 50% kepada Anda, tidak, 80%, saya hanya membutuhkan saham 20% saja, Tuan Dev hanya perlu datang saat batu kasar sudah sampai, dan memeriksa barang. Jantung Vincent berdebar kencang, kalau dia bisa memilih batu kasar yang 100% berisi batu permata, maka walau hanya memiliki saham 20% saja itu sudah bisa menghasilkan banyak uang. Kamu begitu percaya padaku? Dev tersenyum. Percaya, dengan kemampuan yang Tuan Dev tunjukkan semalam, seluruh dunia perjudian batu giok tidak akan bisa menemukan guru yang begitu memiliki penglihatan lagi. Vincent berkata sambil menganggukkan kepalanya. Baiklah, lagi pula saya juga sedang kekurangan uang, kalau begitu ayo kerja sama. Dev berkata dan mengangguk. Terima kasih Tuan Dev, terima kasih Tuan Dev. Vincent merasa sangat gembira dalam hatinya, dan terus berterima kasih. Dan saat Vincent membawa Dev sampai di kediaman keluarga Villan, Ray sudah membawa seseorang dan menunggu di depan pintu. Saat melihat Dev, Ray membantu Dev membukakan pintu secara pribadi. Bab 410. Memasuki ruang tamu keluarga Villan, Dev menemukan kalau Ray sudah menyiapkan makan siang yang sangat mewah. Dia mempersilahkan Dev untuk duduk di kursi utama, dan setelah itu mereka baru berani duduk. Kepala keluarga Villan terlalu sungkan, hanya acara makan-makan tidak perlu sampai semewah ini. Dev melihat meja yang penuh dengan makanan dan tersenyum ringan. Tuan Dev adalah tamu kehormatan, saya tidak berani tidak memberi muka. Ray berkata sambil berdiri dan menuangkan segelas anggur untuk Dev. Vincent, masih tidak mau bersulang untuk Tuan Dev, dan tebus kesalahanmu pada Tuan Dev. Setelah Ray menuangkan anggur untuk Dev, dia berkata pada Vincent. Tidak perlu, bukan masalah besar, tidak perlu terus meminta maaf, nanti saya terlihat seperti orang yang perhitungan. Dev berkata sambil mengibaskan tangannya. Benar. Ray terus menganggukkan kepalanya, Tuan Dev tidak tahu ya, anakku yang bandel ini, sejak kecil tidak pernah menuruti perkataanku, sangat malas, tidak memiliki bakat untuk berlatih bela diri, dan selalu menunjukkan ketertarikannya pada setumpuk batu pecah setiap harinya. Setelah kejadian ini, saya akan membuat dia menutup toko judi batunya, dan kedepannya tidak boleh menyentuh batu-batu itu lagi. Ayah, saya sudah tahu kesalahanku, saya pasti akan memperbaiki sifat aroganku, tapi kamu jangan menutup tokoku. Vincent yang mendengarnya seketika menjadi gelisah dan bergegas menjelaskan. Tutup mulutmu, kali ini kalau bukan karena kemurahan hati Tuan Dev, nyawamu pasti sudah melayang, untuk apa membuka toko judi batu giok yang tidak berguna itu, setelah ini, menetap di dalam rumah dengan patuh dan tidak usah pergi kemanapun. Ray memelototi Vincent dengan marah dan menegurnya dengan kuat. Ayah, toko perjudian batuku tidak boleh ditutup. Kenapa tidak boleh? Ray meraung. Karena, Tuan Dev juga punya saham di toko perjudian batuku, sekarang Tuan Dev adalah bosnya, jadi tidak boleh ditutup. Vincent tiba-tiba teringat kalau dia memberikan 80% sahamnya kepada Dev, dan segera menjelaskan pada Ray. Ray tercengang dan menatap Dev dengan bingung.
Dev mengangguk dan berkata, yang Vincent katakan tidak salah, saya memang berencana mengambil alih sahamnya di toko perjudian batu, setiap orang memiliki talenta masing-masing yang berbeda-beda, tidak semua orang cocok mendalami seni bela diri, saya rasa Vincent sangat berbakat dalam dunia perjudian batu giok. Kalau begitu, saya juga sudah tenang, dengan adanya Tuan Dev yang membuat keputusan, saya percaya anjing ini dapat berbisnis dengan jujur. Ray tidak menyangka Dev akan menjadi mitra bisnisnya Vincent, tapi dengan begitu, hubungan Dev dan keluarga Villan menjadi selangkah lebih dekat. Perjamuan dimulai, dan orang-orang terus bersulang untuk Dev. Dev tidak menolak siapapun yang bersulang padanya, karena bagaimanapun dia memiliki seni konsentrasi hati dalam tubuhnya, dan tidak peduli sebanyak apa dia minum, dia tidak akan mabuk. Namun, selama perjamuan, Ray sepertinya memikirkan sesuatu dan terus melihat keluar pintu dengan raut wajah khawatir. Kepala keluarga Villan, kalau kamu masih punya urusan lain, saya akan pamit dulu. Melihat Ray yang seperti itu, Dev buka suara. Tidak, Tuan Dev jangan salah paham, Ray melihat Dev yang salah paham bergegas menjelaskan, saya masih punya seorang putra, dia berada di luar untuk berlatih seni bela diri, saya sudah berpesan kepadanya kalau dia harus pulang siang ini, dan berharap Tuan Dev bisa memberinya beberapa nasihat, tapi anak ini masih belum sampai. Ray berkata dan wajahnya terlihat marah. Berlatih bela diri di luar. Dengan keterampilan kepala keluarga, untuk apa mengirim putramu belajar di luar? Dev merasa sedikit kaget. Bagaimanapun, Ray adalah seorang master kekuatan batin, dia merupakan seseorang yang termasuk dalam peringkat atas di kota Ithaka, untuk apa mengirim putranya belajar bela diri di luar. Ray tersenyum pahit, Tuan Dev mungkin tidak tahu, dengan kekuatanku, mungkin masih bisa bertahan di kota Ithaka, tapi kalau di luar provinsi Chana, saya bukan apa-apa, di dunia bela diri, ada begitu banyak para ahli dan master yang kekuatannya bagaikan langit, saya yang hanya seorang master kekuatan batin tidak ada apa-apanya. Lantas di atas kalian, masih ada master lain. Dev sedikit kaget. Karena bagaimanapun dia bukan orang dari dunia bela diri, kultivasi juga bukan mengolah ki, oleh karena itu dia tidak tahu tingkatan dalam dunia bela diri, dan menurutnya, bisa mengolah dan melatih ki hingga tahap master seperti ini sudah sangat bagus. Bab 411. Tuan Dev tidak tahu. Ray tampak bingung. Dev tersenyum dan menggelengkan kepalanya, saya bukan berasal dari dunia bela diri seperti kalian, jadi tidak terlalu paham. Ray mengingat kembali adegan pertarungan Dev dan Master Vanir, lalu memahami kalau Dev adalah seorang ahli sihir, bukan ahli bela diri. Dan Ray kemudian menjelaskan kepadanya, di dalam dunia bela diri, klasifikasinya sangat ketat, sebelum berhasil melatih kekuatan batin, tidak pantas disebut sebagai ahli bela diri, hanya orang-orang yang sudah berhasil melatih kekuatan batinnya baru disebut sebagai ahli bela diri. Sedangkan kekuatan batin dibagi lagi menjadi kekuatan batin kecil dan kekuatan batin besar, ahli kekuatan batin dan master kekuatan batin ini dibagi lagi, setiap ranah dibagi menjadi 9 tingkatan, itu sebabnya kenapa saya, Fata, Kelvin dan Dodi sama-sama adalah master kekuatan batin, tapi memiliki kekuatan yang berbeda, saya hanya master kekuatan batin tingkat 2, sedangkan Fata dan Dodi diperkirakan sudah mencapai tingkat 4. Di atas master kekuatan batin, masih ada ahli seni bela diri, master seni bela diri, bahkan raja seni bela diri, namun saya hanya pernah mendengar tentang itu, dan tidak pernah bertemu dengan para ahli seperti itu. Setelah mendengar penjelasan Ray, Dev bisa dibilang memiliki pemahaman umum terhadap dunia seni bela diri, ternyata dunia seni bela diri bisa dibilang sama dengan dunia kultivasi Dev, klasifikasinya sangat ketat, dan Dev sendiri tidak tahu tahap pembangunan fondasinya saat ini kalau dalam dunia seni bela diri bisa termasuk ke dalam tahapan apa. Saat Dev sedang berpikir, Ray melanjutkan perkataannya, oleh karena itu saya mengirim putraku ke salah satu perguruan kungfu 8 mata angin untuk belajar, dan berharap semoga di masa depan dia bisa menjadi lebih kuat daripada saya. Tepat ketika Ray selesai bicara, dia melihat seorang pemuda berjalan masuk, sambil berjalan dia sambil berkata, ayah, sekarang saya sedang sibuk berlatih, kali ini saya harus membantu aliran kungfu 8 mata angin untuk mendapatkan prestasi yang baik saat di pertemuan seni bela diri kali ini. Pemuda itu berjalan masuk, dan Dev terkejut saat melihatnya, dia menyadari kalau orang ini sangat mirip dengan Vincent, kalau bukan karena Vincent terus duduk di sampingnya, Dev pasti akan salah mengenalinya. Tuan Dev, ini adalah putra keduaku, Victor, mereka berdua adalah anak kembar. Ray memperkenalkannya pada Dev. Dev tersenyum dan menganggukkan kepalanya, sebagai sapaan terhadap Victor. Namun nama sekeluarga ini membuat Dev berpikir, Vincent, Victor, Ray, nama sekeluarga ini terdengar cukup keren. Victor tercengang lalu melirik Dev, dan menyadari kalau Dev hanya seusia dirinya tapi ayahnya menyapanya dengan sebutan Tuan, dengan sikap yang sangat menghormati, dan ini membuat Victor mengemitkan keningnya dan bertanya, ayah, katamu rumah kita kedatangan tamu kehormatan, yang kamu maksud bukan orang ini kan? Dasar bajingan, bicara apa kamu? Masih tidak mau kemari dan menyapa Tuan Dev. Melihat sikap arogan Victor, Ray segera memakinya. Melihat Ray marah, Victor hanya bisa menghampiri Dev dan menyapanya, halo Tuan Dev. Dev mengangguk kecil dan tidak mengatakan apapun.
Sikap macam apa yang kamu tunjukkan pada Tuan Dev? Kamu minta dipukuli ya? Ray melihat Victor yang tidak senang, segera memakinya lagi. Kepala keluarga-keluarga Vilan, anak muda memiliki semangat yang tinggi, bisa dimengerti, kamu tidak perlu seperti ini. Dev membujuk Ray. Dev tidak peduli dengan sikap Victor, sejak melangkah masuk ke dunia kultivasi, suasana hati Dev berangsur-angsur berubah. Aduh. Ray menghela nafas, kalau saja dua putraku ini bisa seperti Tuan Dev, maka saya tidak akan punya penyesalan saat saya mati nanti. Ayah, sekarang saya sudah masuk ke ranah ahli kekuatan batin, dan mungkin dalam 3 tahun saya sudah bisa melampauimu. Melihat ayahnya meremehkan dirinya di hadapan orang luar, Victor berkata dengan sedikit tidak senang. Ahli kekuatan batin apanya, duduk di samping dengan patuh, nanti biarkan Tuan Dev memberimu sedikit nasihat. Ray tahu Dev punya kemampuan, master kekuatan batin seperti Dodi saja mati dalam satu pukulan, seorang ahli kekuatan batin untuk apa banyak berlagak di depan Dev. Bab 412. Victor sangat tidak puas, tapi dia tidak mengatakan apapun, dan mencari tempat untuk duduk lalu mulai makan. Kepala keluarga-keluarga Vilan, tadi apa pertemuan seni bela diri yang dimaksud oleh putra keduamu? Dev bertanya dengan penasaran. Tuan Dev, pertemuan seni bela diri adalah pertemuan yang diadakan oleh seluruh keluarga dan aliran seni bela diri yang ada di seluruh provinsi Sera dan provinsi Chana, tujuannya adalah untuk para generasi muda dalam seni bela diri bisa belajar bersama dan bertarung. Namun, untuk meningkatkan semangat para generasi muda, setiap pertemuan seni bela diri akan menghadiahkan pil obat, dan bahan obat berharga, dengan begitu pertemuan seni bela diri yang dilaksanakan setiap tahun sekali itu diselenggarakan oleh Istana Raja Obat, dan hadiahnya juga diberikan oleh Istana Raja Obat. Sebenarnya akan ada banyak barang berharga dalam pertemuan seni bela diri ini juga merupakan strategi Istana Raja Obat untuk menjual pil obatnya, namun setelah bertahun-tahun, ternyata ada banyak orang yang menghadiri, dan beberapa bahan obat langka dan harta karun sering muncul. Ray menjelaskan kepada Dev dengan detail. Oh, ternyata ada pertemuan seperti ini ya. Dev seketika bersemangat, tidak tahu saya bisa menghadirinya atau tidak ya. Boleh, tentu saja boleh, semua ahli bela diri dari Provinsi Sera dan Provinsi Chana boleh berpartisipasi, tapi yang boleh ikut hanya generasi muda, usianya tidak boleh melebihi 35 tahun, orang tua seperti kami hanya boleh duduk menonton. Ray tersenyum pahit dan melanjutkan, hanya saja, kalau Tuan Dev berpartisipasi pasti akan memenangkan hadiah pertama, orang lain tidak bisa berebut lagi. Hehe, kepala keluarga terlalu memujiku. Dev terkekeh. Victor yang sedang makan tanpa sadar memutar matanya dan jelas terlihat tidak senang. Kapan pertemuan seni bela diri itu akan diselenggarakan? Dev bertanya pada Ray. Ray berpikir sejenak, sepertinya dia lupa kapan, jadi bertanya pada Victor, Victor, berapa hari lagi pertemuan seni bela diri akan diselenggarakan? 1 minggu. Victor menjawab tanpa mengangkat kepalanya. Anak ini, Ray memelototi Victor, lalu menatap Dev dengan tatapan bersalah dan tersenyum. Setelah makan, atas permintaan ramah dari Ray, berharap Dev bisa memberi sedikit petunjuk kepada Victor, Dev juga tidak berdaya, dan mengikuti Ray pergi ke arena bela diri keluarga Vilan. Dev sebenarnya sudah menebak, Ray yang begitu segan terhadapnya dan begitu ramah padanya pasti ingin meminta bantuannya. Setelah sampai di arena bela diri, Ray berkata pada Victor, Victor, coba kamu tunjukkan satu set pukulanmu dan biarkan Tuan Dev memberi beberapa petunjuk padamu. Victor sangat enggan, tapi dia hanya bisa memasang kuda-kuda dengan enggan. Saat melihat Victor membentangkan kakinya dan memasang kuda-kuda, lalu dengan satu hentakan, semua orang merasakan getaran kecil di tanah, dan setelah Victor mengangkat kakinya, jejak kaki yang dalam muncul di permukaan tanah yang keras. Tuan muda kedua memang sudah mencapai tahap ahli kekuatan batin, benar-benar tidak mudah. Paman Irwan yang melihatnya berkata dengan kaget. Bawahan keluarga Vilan yang ada di sekitar juga memujinya, dan membuat wajah Victor penuh dengan kebanggaan. Victor menunjukkan kungfu 8 mata angin dengan luar biasa, membuat hembusan angin beberapa meter, dan di bawah kaki Victor terlihat sebuah jejak kaki yang dalam. Tuan Dev, saya memohon sedikit petunjuk untuk anak ini. Setelah Victor menunjukkan satu set kungfu 8 mata angin, Ray berkata dengan hormat kepada Dev. Dev menganggukkan kepalanya, kungfu 8 mata angin ini kuat dan ganas, memang bagus, tapi sayangnya peningkatan kekuatannya mengorbankan kecepatannya, pukulan ini terlalu lambat, kamu harus tahu, tidak peduli betapa kuatnya kamu kalau kamu tidak bisa memukuli lawanmu, itu sia-sia. Ray yang mendengarnya mengangguk, pukulan Victor ini memang sangat bertenaga dan kuat, dia sengaja meningkatkan kekuatan setiap pukulan dan tendangannya, dan ini membuat kecepatannya menurun. Bab 413. Victor yang mendengar Dev mengatakan bahwa kungfu 8 mata anginnya lambat seketika menjadi tidak senang, ditambah dengan kemarahan yang sudah berada dalam hatinya, dia akan segera meledak, lalu berkata pada Dev, bocah, kalau kamu benar-benar punya kemampuan, berani tidak bertarung denganku. Biar saya tunjukkan padamu kungfu 8 mata anginku lambat atau tidak. Dasar bajingan, kenapa kamu bicara seperti itu kepada Tuan Dev? Ray kaget Victor berani bicara seperti itu pada Dev, dan membuatnya ketakutan setengah mati, dan Ray bergegas ingin memberi pelajaran kepada Victor.
Siapa tahu Dev mengulurkan tangannya dan menghalangi Ray, kepala keluarga-keluarga villain tidak perlu marah, bukankah saya sudah bilang, wajar kalau anak muda terlalu bersemangat, saya akan bertarung kecil saja dengannya. Ray yang mendengar ini segera berkata dengan nada memohon, saya memohon belas kasihan dari Tuan Dev. Tenang saja, saya tidak akan melukainya. Dev berkata dengan enteng. Ray akhirnya merasa lega setelah mendengar kalimat itu, ini juga kesempatan yang baik bagi Dev untuk menyembuhkan penyakit sombongnya Victor, agar dia tahu di atas langit masih ada langit, di atas manusia masih ada manusia. Ray terkadang berpikir apakah dua anak ini benar-benar anak kandungnya, mereka semua sangat arogan dan sombong, benar-benar berbeda dengan kepribadiannya sendiri. Ayah, kamu seharusnya memintaku berbelas kasihan, kalau saya sampai melukai tamu kehormatan, kamu jangan marah padaku. Victor berkata dengan penuh penghinaan. Ray tidak memperdulikannya, karena dia tahu sebentar lagi Victor pasti akan terdiam. Dev melompat ringan, dan berdiri di hadapan Victor, dia berkata dengan enteng, silakan pukuli saya hanya akan mengelak, tidak akan membalas, agar kamu tahu apakah kungfu 8 mata anginmu itu lambat atau tidak. Dev berkata lalu meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya dan berdiri dengan tenang. Victor tertegun sejenak lalu berkata dengan marah, bocah, kamu terlalu gila, kalau kamu sampai terluka, jangan mengamuk padaku. Tidak akan. Dev menggelengkan kepalanya. Victor tiba-tiba menghentakkan kakinya, dan kali ini tanah yang diinjak oleh kakinya mengeluarkan retakan, dan retakan ini menyebar kemana-mana sepanjang beberapa meter. Segera setelah itu, Victor menghembuskan nafasnya, urat biru di wajahnya menegang, dan dia mengeluarkan aura yang menakutkan, seperti seekor macan tutul, yang menatap mangsa di depannya. Tiba-tiba, Victor melayangkan sebuah tinju ke arah Dev, dan tinju ini sangat kuat dan bertenaga, bahkan suaranya menembus udara. Menghadapi pukulan itu, Dev masih berdiri tenang, dengan kedua tangannya yang terlipat di belakang tubuhnya, seolah tidak peduli sama sekali. Dan saat tinju Victor tiba di hadapan Dev, Dev menoleh dengan ringan ke samping dan dengan mudah menghindari pukulan Victor. Victor tertegun sejenak, dia menjadi geram dan memukul Dev lagi, kali ini dia tidak mengarahkan pukulannya kepada Dev, melainkan ke arah perut Dev. Dev menarik tubuhnya, dan menghindari pukulan itu ke samping, lalu berbalik dan berdiri di belakang Victor. Dua pukulan yang dia layangkan berturut-turut tidak satu pun mengenai, Victor benar-benar menjadi marah, dia meraung, dan tinjunya menjadi seperti bintang jatuh yang terus menghantam ke arah Dev. Kali ini dia benar-benar menggunakan dua tinjunya, tapi sayang sekali tidak peduli seberapa cepat tinjunya, dia tetap tidak bisa menyentuh sudut pakaian Dev. Hanya dalam beberapa menit, Victor sudah melayangkan lebih dari 100 pukulan, tapi tidak satu pun pukulan itu mengenai sasaran. Victor berhenti, dia terengah-engah dan keningnya sudah dipenuhi dengan keringat dingin, tubuhnya juga sudah hampir kehabisan energi. Pada saat itu, Dev masih melipat dua tangannya di belakang, dan tidak terlihat lelah, dia tersenyum ringan dan berkata, sekarang apa kamu percaya kalau tinjumu itu lambat? Kamu hanya mengandalkan fleksibilitasmu saja, apa kamu berani beradu denganku? Dengan tubuhmu itu, satu pukulanku sudah bisa membuat semua tulangmu patah. Victor masih belum puas. Dev tersenyum, sekarang kamu saja sudah kehabisan energi, bagaimana bisa beradu denganku? Setelah berkata, Dev menghentakkan kakinya dengan ringan di atas tanah. Bab 414. Dalam sekejap, seluruh tanah bergetar, bagaikan gempa bumi, Victor bahkan tidak bisa berdiri kokoh dan langsung jatuh ke tanah. Dan saat dia melihat kaki Dev, ada retakan besar yang muncul hampir belasan meter, sedangkan kaki Dev sudah terjerembab ke dalam tanah. Dev mengangkat kakinya dan berjalan santai ke samping Ray. Sedangkan Victor yang terjatuh sedang tercengang, melihat lubang sedalam setengah meter yang ada di depan matanya, membuat jakun Victor berguling, dia akhirnya menyadari kalau kekuatannya sama sekali tidak sebanding dengan kekuatan Dev, kekuatan seperti itu mungkin sudah melewati master kekuatan batin tingkat 8, pantas saja ayahnya sangat segan terhadapnya. Memikirkan hal itu, Victor segera bangkit berdiri dan berjalan penuh hormat ke hadapan Dev, bam suara lututnya yang menyentuh tanah terdengar, saya tidak tahu diri, saya berharap Tuan Dev tidak tersinggung. Melihat Victor yang berlutut padanya, Dev merasa sedikit heran, dia mengulurkan tangannya dan mengangkat Victor untuk berdiri. Meskipun dua bersaudara dari keluarga villain ini sangat arogan, tapi kemauan mereka mengakui kesalahan mereka sangat tidak biasa, dan setelah dilihat-lihat, sisi ini sedikit mirip dengan Ray. Kekuatan dari hati, bentuk sesuai keinginan, dengan begitu kecepatan dan kekuatanmu bisa dilatih, daripada mengkhawatirkan satu sama lain, keuntungannya lebih besar daripada kerugian. Dev menepuk pundak Victor. Kekuatan dari hati, bentuk sesuai keinginan. Kekuatan dari hati, bentuk sesuai keinginan. Victor bergumam dan tiba-tiba matanya bersinar lalu berkata dengan bersemangat, terima kasih atas petunjuknya Tuan Dev, saya mengerti, saya mengerti. Setelah Victor selesai bicara, dia langsung berlari ke arena bela diri dan mulai berlatih, dan mulutnya terus bergumam, kekuatan dari hati, bentuk sesuai keinginan.
Ray menatap Victor dengan puas, lalu mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Dev. Saya sangat berterima kasih kepada Tuan Dev. Kalau Tuan Dev memerlukan bantuan dari keluarga Vilan, kami keluarga Vilan tidak akan menolak walau harus melewati api dan mengarungi samudera. Ini hanya masalah kecil, kepala keluarga tidak perlu sampai sesungkan itu. Dev tersenyum ringan. Dan pada saat itu, Vincent menghampiri dan berkata dengan penuh hormat pada Dev, Tuan Dev, batu kasarnya sudah tiba, apakah kamu? Baik, saya akan melihatnya bersamamu. Dev menganggukkan kepalanya. Vincent mengemudi dan membawa Dev keluar dari kediaman keluarga Vilan, dan menuju sebuah gudang di pinggiran kota. Disinilah Vincent menyimpan batu-batu kasar, karena toko-toko di pasar terlalu kecil untuk menampung semua batu-batu kasar ini. Setelah mereka tiba, sebuah mobil hitam kecil melaju, dan seorang lelaki tua berambut putih yang mengenakan kacamata baca sambil memegang tongkat di tangannya berjalan keluar dari mobil. Vincent yang melihat itu bergegas menyambutnya, Tuan Kusman, hati-hati melangkah. Melihat sikap Vincent, dia sangat menghormati lelaki tua itu, dan membantunya dengan hati-hati. Vincent, saya hanya memberi ayahmu muka, kalau tidak, saya yang sudah setua ini sudah tidak sanggup berlarian ke sana kemari, saya akan membantumu memeriksanya sekali ini, saya juga sudah harus pensiun. Tuan Kusman terlihat tidak senang. Tuan Kusman, kalau kamu pensiun, maka akan menjadi kerugian bagi dunia perjudian batu giok. Vincent bergegas memujinya. Saya sudah tua, tubuhku tidak sanggup lagi. Tuan Kusman mengibaskan tangannya, hanya saja saya dengar jumlah kali ini sangat besar, walaupun saya memandang wajah ayahmu, biayanya juga tidak boleh terlalu sedikit, paling sedikit ini. Tuan Kusman mengulurkan satu jarinya, dan menunjukkannya pada Vincent. 1 miliar tidak banyak, Tuan Kusman pantas mendapatkan harga ini. Vincent bergegas berkata. Apanya 1 miliar? Wajah Tuan Kusman menjadi dingin, 10 miliar. 10 miliar. Mata Vincent melebar karena kaget. Kenapa, menurutmu terlalu banyak? Saya tahu kali ini kamu kedatangan Batu Honju, kalau semuanya barang bagus, kamu bisa mendapatkan lebih banyak uang, apa perlu saya yang memberitahumu? Tuan Kusman berkata pada Vincent dengan dingin. Baik, 10 miliar, Vincent menggertakkan giginya. Dia memapa Tuan Kusman untuk duduk di kursi, lalu berjalan ke arah Dev dengan sedikit tidak enak hati, Tuan Dev, Tuan Kusman ini adalah seorang senior di dunia perjudian batu, kami mengundang dia untuk mengamati batu saat kami membeli batu kasar, bukan karena saya tidak percaya pada Tuan Dev, saya harap Tuan Dev tidak salah paham. Tidak masalah, Dev tersenyum ringan. Bab 415. Dan setelah menunggu sekitar setengah jam, sebuah truk melaju dan diikuti oleh beberapa mobil di belakangnya. Setelah mobil berhenti, seorang pria parubaya turun dari mobil pertama, dia mengenakan cincin berlian di tangannya, rantai emas yang setebal ibu jari juga mengalungi lehernya, dan tangannya sedang memegang sebuah cerutu. Dari mobil lain, belasan pengawal berseragam jas turun, mereka semua mengenakan kacamata hitam dan memancarkan aura menakutkan, dilihat saja sudah tahu kalau mereka tidak lemah. Pak Edwin, kamu membawa begitu banyak pengawal untuk mengantar barang ke tempatku, apa kamu meremehkanku, atau meremehkan keluarga Vilan? Vincent berjalan menghampiri sambil tersenyum, lalu berjabat tangan dengan Pak Edwin. Tentu saya tahu kekuatan keluarga Vilan di kota Ithaka ini, tapi mobil ini berisi batu-batu dari Gunung Honju yang bernilai tinggi, kalau terjadi kesalahan dalam perjalanan, saya bisa menjadi pengemis yang meminta-minta di jalanan. Pak Edwin tertawa, dan menunjukkan 2 gigi emasnya. Dengan identitas Pak Edwin, jangankan mobil yang berisi batu Honju, bahkan membeli seluruh gunung Honju saja tidak menjadi masalah. Vincent menyanjung Pak Edwin. Tuan muda Vincent terlalu memujiku. Pak Edwin berkata seperti itu namun wajahnya penuh dengan senyuman. Dev yang berdiri di samping memandang Vincent dengan kagum, meskipun anak ini tidak suka belajar bela diri, tapi dia sangat pintar berbisnis. Setelah Vincent berbincang-bincang dengan Pak Edwin langsung duduk di kursi yang ada di depan Tuan Kusman, lalu berkata dengan sungkan, Tuan Kusman, hari ini Tuan langsung turun tangan sendiri ya. Batu Honju yang memenuhi mobil ini sangat bernilai, Vincent tidak tenang jadi dia mengundang saya untuk memeriksanya sendiri. Tuan Kusman tetap duduk dengan mata yang sedikit terpejam. Tuan muda Vincent, kita sudah berbisnis begitu lama, kamu masih tidak percaya pada saya ya, sampai harus mengundang Tuan Kusman. Pak Edwin menatap Vincent dan berkata dengan nada bercanda. Pak Edwin, berhati-hati itu lebih baik, lagi pula ini adalah batu Honju yang harganya tidak murah. Vincent juga menjawab dengan tersenyum kecil. Kalau begitu, ayo kita periksa barangnya terlebih dahulu, hanya saja perkataan saya masih seperti biasanya, ini adalah batu kasar, saya tidak bisa menjamin akan ada batu permata, atau batu berharga lainnya, setelah memeriksa barang dan transaksi, saya tidak akan mengembalikan uang. Pak Edwin berkata dengan serius. Saya mengerti, Pak Edwin tidak perlu menjelaskannya lagi. Vincent mengangguk. Segera, satu gerbong batu kasar diturunkan di tempat yang sudah ditentukan, seisi mobil ini memiliki batu dengan ukuran dan bentuk yang berbeda, kalau orang awam yang melihatnya maka semua ini tidak ada bedanya dengan batu biasa. Tuan Kusman, saatnya bekerja. Vincent mengundang Tuan Kusman untuk memeriksa barang, dan secara pribadi membantu Tuan Kusman untuk berdiri.
Tuan Kusman mengangguk, dan mengeluarkan kaca pembesar, lalu sebuah palu kecil, dan mulai berjalan ke tumpukan batu dan memilih secara acak. Ada begitu banyak batu kasar, kalau memeriksanya satu persatu itu tidak masuk akal, jadi hanya bisa memilih belasan batu secara acak, dan membiarkan Tuan Kusman memeriksanya. Dan belasan batu itu tidak mewakili kualitas batu dari seisi mobil tadi, siapapun tidak bisa memastikan, ini semua tergantung pada keberuntungan, perjudian batu giok sendiri juga mengandalkan keberuntungan. Dan saat Tuan Kusman memeriksa batu-batu kasar dengan hati-hati, Dev tiba-tiba mengernyit, dia berjalan ke tumpukan batu kasar lalu membungkuk dan mulai memilah. Pak Edwin melirik Dev, dan tidak menghentikannya, dia mengira Dev adalah bawahan yang dibawa oleh Vincent. Dev terus memungut batu kasar yang ada di depannya, dan tidak lama kemudian, sebuah batu dengan permukaan halus dan berbentuk oval muncul di hadapan Dev. Ada keterkejutan di mata Dev, dan dia perlahan-lahan mengambil batu itu. Saat tangan Dev menyentuh permukaan batu itu, ada lonjakan energi spiritual murni yang langsung mengalir ke dalam tubuh Dev. Energi spiritual yang terkandung dalam batu seukuran telur ini bahkan lebih berlimpah dibandingkan dengan batu giok yang memiliki ukuran puluhan kali lebih besar daripadanya. Bab 416. Apakah ini batu spiritual? Dev membelalakan matanya dan terlihat tidak percaya. Setelah mengambil batu itu, Dev memejamkan matanya dan mencoba merasakannya lagi, tapi kali ini dia sudah tidak merasakan energi dalam batu itu lagi. Dari mana kamu mendapatkan batu ini? Tanya Dev dengan ekspresi gembira sambil menghampiri Pak Edwin dengan memegang batu spiritual itu. Pak Edwin melirik Dev dengan tatapan jijik, dia mendengus dan mengabaikannya. Saya tanya padamu, dari mana batu ini berasal? Dev meraih kerah baju Pak Edwin dan berkata dengan raut wajah gelisah. Pak Edwin terlihat marah, dan pengawalnya, seketika mengerumuninya, Vincent yang melihat itu bergegas menghampiri. Tuan Dev, ada apa? Vincent segera melerai dan menarik Dev, lalu meminta maaf pada Pak Edwin. Pak Edwin, maaf, mungkin Tuan Dev merasa batu ini lumayan jadi dia sedikit gegabah. Hari ini kalau bukan karena melihat muka Vincent, saya pasti akan melenyapkan anak ini. Pak Edwin mendengus lalu mengibaskan tangannya agar pengawalnya mundur. Dev juga merasa kalau dia salah bertindak, jadi dia menenangkan dirinya. Tuan Dev, lantas batu yang ada di tanganmu ini adalah batu permata. Melihat Dev memegang batu yang seukuran dengan telur, Vincent bertanya padanya. Oh, bukan batu permata, hanya saja saya merasa batu ini cukup istimewa. Dev menggelengkan kepalanya lalu bertanya, apakah batu-batu ini ditambang di Gunung Honju? Benar, melihat warna dan bentuk dari batu ini, memang ditambang dari Gunung Honju, namun batu kecil yang ada di tanganmu ini tidak banyak ditemui di Gunung Honju, walaupun ada batu semacam ini, itu juga tidak bernilai, terlalu kecil. Vincent menjelaskan. Dev tersenyum, dan tidak mengatakan apapun, Vincent jelas tidak mengerti seberapa pentingnya batu itu untuk dirinya. Sepertinya kalau punya waktu saya harus pergi ke Gunung Honju, mungkin bisa menemukan batu spiritual di sana. Dev berpikir dalam hatinya. Luar biasa, batu Honju ini memang sangat luar biasa, lapisan hijau zamrud ini dilihat dari luar saja sudah sangat jernih, kalau dibuka, pasti lumayan. 10 menit kemudian, Tuan Kusman tiba-tiba berseru keras. Vincent yang mendengarnya bergegas menghampiri, Tuan Kusman, apa kamu mengatakan kalau di dalam belasan batu ini ada barang? Tentu saja, coba kamu lihat. Tuan Kusman mengambil senter kecil dan menyinari batu itu, dan segera cahaya berwarna hijau berkilau di dalamnya. Tuan Kusman memukulnya dengan palu kecil, dan merobohkan kulit luarnya, warna hijau di dalamnya terlihat menjadi lebih hidup lagi. Vincent seketika menjadi senang, kalau memilih belasan batu secara acak saja sudah bisa menemukan barang bagus semacam ini, maka isi satu mobil ini pasti juga akan banyak, keberuntungannya benar-benar bagus. Tuan Kusman, saya sangat berterima kasih padamu, saya akan menelponmu lagi mengenai pembayaranmu nanti. Vincent berkata dengan bersemangat. Tuan Kusman mengangguk, dan kembali ke tempat duduknya, lalu mulai beristirahat, 10 miliar ini benar-benar mudah didapatkan. Tuan muda Vincent, saya sudah bilang kalau tumpukan batu ini adalah barang bagus, kalau kamu membelinya pasti akan menghasilkan keuntungan besar. Pak Edwin berkata pada Vincent. Vincent tersenyum, Pak Vincent, coba buka harga, berapa harga satu mobil batu ini? Peraturan lama, batu Honju 2 kali lebih mahal daripada batu kasar lainnya, jadi seisi mobil ini harganya 300 miliar, tidak bisa dinegosiasikan, kalau kamu membukanya dan menemukan beberapa giok zamrud, modalmu pasti sudah kembali, selain itu biaya pengiriman untuk batu Honju sangat tinggi. Pak Edwin menunjukkan 3 jarinya sambil berkata. Vincent ragu-ragu lalu memandang Dev, karena sekarang Dev adalah pemegang saham terbesar, dan Dev yang bisa membuat keputusan. Tuan Dev, bagaimana pendapatmu? Tanya Vincent. Semua batu itu hanya sampah, jangankan 300 miliar, 30 miliar pun tidak sepadan. Dev berkata dengan enteng. Dan perkataan Dev membuat Tuan Kusman yang memejamkan matanya untuk beristirahat langsung, membuka matanya lagi. Bab 417. Pak Edwin berkata dengan marah, bocah, apa yang kamu bicarakan? Apa kamu paham tentang perjudian batu giok? Saya memiliki satu mobil batu Honju, kamu bilang ini bahkan tidak bernilai 30 miliar.
Jelas-jelas bercanda. Vincent, dari mana kamu menemukan bocah ingusan ini? Belasan batu yang saya periksa tadi diantaranya samar-samar terlihat ais jade, giok zamrud dan giok darah ayam, kamu sendiri juga melihatnya tadi, sekarang malah mengatakan batu Honju satu mobil ini tidak lebih dari 30 miliar. Tuan Kusman bangkit berdiri dan raut wajahnya menjadi dingin, saya rasa seisi mobil ini bahkan bernilai lebih dari 300 miliar, kalau kamu tidak mau, berikan padaku. Tuan Kusman tadi sudah mengatakan kalau batu-batu ini adalah batu-batu berkualitas, sekarang Dev mengatakan itu hanya sampah, jelas-jelas bertentangan dengan Tuan Kusman, bagaimana Tuan Kusman bisa tidak marah? Tuan Kusman jangan marah. Vincent bergegas membujuk Tuan Kusman, lalu menatap Dev dengan bingung, Tuan Dev, satu mobil batu Honju ini tidak buruk, dihargai 300 miliar juga tidak mahal, bagaimana kalau? Kamu tidak percaya padaku? Dev menatap Vincent dan bertanya dengan dingin. Bukan, bagaimana mungkin saya tidak percaya dengan Tuan Dev? Vincent mengibaskan tangannya. Kalau percaya, maka jangan mau batu-batu ini. Setelah Dev berkata, dia kembali duduk di samping, dan memainkan batu spiritual yang ada di tangannya. Vincent merasa serba salah, namun pada akhirnya dia menghampiri Pak Edwin dan berkata, Pak Edwin, maaf, tapi saya tidak mau menerima satu mobil batu ini. Pak Edwin tercengang, lalu wajahnya terlihat marah dan berkata, Vincent, Tuan Kusman saja sudah mengatakan ini barang berkualitas, kamu malah tidak percaya pada Tuan Kusman, dan mempercayai bocah ingusan itu, benar-benar lucu, karena kamu tidak mau, saya akan mencari pembeli lain, biar orang lain yang mendapat rejeki. Perkataan Pak Edwin membuat Vincent sangat tertekan, namun karena Dev sudah berkata, walaupun Vincent memiliki keinginan dalam hatinya, dia juga tidak berani menginginkannya. Pak Edwin, kalau begitu batu kasar ini saya mau, hari ini saya akan menunjukkan pada mereka, kesempatan tidak selalu datang setiap saat. Tuan Kusman menghampiri Pak Edwin dan berkata, Tuan Kusman, karena kamu mau, maka saya juga akan memberikan banyak diskon, 250 miliar untukmu, namun saya mau kamu mentransfernya langsung, tidak bisa memberikan hutang. Tidak masalah, saya akan segera mentransfernya untukmu. Tuan Kusman seketika merasa senang, dia bisa mendapatkan penawaran besar ini bahkan dengan 50 miliar lebih murah. Karena uangnya sendiri tidak cukup, Tuan Kusman mulai menelpon untuk meminjam uang, lalu memanggil orang kemari untuk mengangkut batu kasar itu. Sekitar 1 jam kemudian, uang Tuan Kusman akhirnya terkumpul dan mentransfernya langsung kepada Pak Edwin. Melihat batu-batu kasar itu, Tuan Kusman menjadi sangat bersemangat, dia menatap Vincent dengan dingin, hari ini saya akan menunjukkan kepada kalian anak muda, apa itu batu Honju yang berkualitas, batu-batu yang sudah kuperiksa masih ada yang berani mengatakan itu sampah. Setelah berkata, Tuan Kusman memerintahkan seseorang untuk memotong belasan batu yang dia lihat tadi, saat batu itu dipotong, Tuan Kusman memperlihatkan wajah penuh kebanggaan, dia percaya belasan batu yang dia periksa tadi pasti akan berisi batu permata. Tuan Kusman, perjalananku masih panjang, saya harus segera kembali, kalian tetaplah di sini dan membukanya pelan-pelan ya. Pak Edwin yang melihat adegan itu berkata pada Tuan Kusman. Pak Edwin, jangan pergi, ayo saksikan bersamaku, agar pengetahuan anak-anak muda ini bertambah. Tuan Kusman berkata sambil menarik Pak Edwin. Raut wajah Pak Edwin tampak canggung, hanya saja dia tidak punya pilihan selain tetap tinggal. Vincent melihat dari samping, dan matanya sudah memerah, dia benar-benar merasa iri, sayang sekali Dev tidak mau menerimanya, jadi dia hanya bisa menonton orang lain menghasilkan uang. Segera, belasan batu kasar itu dibuka, dan saat batu itu terbuka, semua orang tercengang. Setelah batu-batu kasar itu dibuka, tidak ada apapun di dalamnya, itu hanya batu biasa, yang dipenuhi dengan retakan. Adapun warna hijau dan merah yang terlihat dari luar hanya lapisan di permukaan batu yang seolah-olah sengaja dioleskan. Bab 418. Ini, bagaimana ini bisa terjadi? Ini tidak mungkin kan? Mata Tuan Kusman terbuka lebar, dan dia melihat belasan batu itu seperti orang gila lalu berteriak, teruskan membuka, buka semua batu kasar yang ada di sini. Segera, belasan batu dibuka lagi, tetapi tidak ada yang ditemukan, semuanya hanyalah batu biasa, tidak ada satu biji giok pun di dalamnya. Tidak perlu dibuka lagi, tidak akan ada apa-apa, menghabiskan waktu saja. Dev bangkit perlahan, dan melemparkan batu spiritual yang ada di tangannya keluar, pada saat ini, energi spiritual di dalam batu itu sudah sejak tadi diserap habis oleh Dev. Tuan Kusman tampak seperti orang bodoh, tubuhnya bergerak 2 kali, lalu menatap Pak Edwin dengan marah, kamu berani membohongiku, cepat kembalikan uangku. Tuan Kusman menarik kerah baju Pak Edwin dengan erat. Pak Edwin tampak marah dan tidak menunjukkan rasa hormatnya lagi, dia mendorong Tuan Kusman, dasar tua bangka, aturan di perjudian batu, kalau kamu salah lihat, kenapa malah menyalahkan saya? Setelah mendorong Tuan Kusman, Pak Edwin berbalik dan hendak pergi dengan pengawalnya, tapi Tuan Kusman bersikeras, hentikan mereka, jangan biarkan mereka pergi. Orang-orang Tuan Kusman seketika mengepung Pak Edwin dan pengawalnya, pengawal Pak Edwin yang melihat kejadian itu seketika turun tangan, dan dalam belasan detik, mereka berhasil menjatuhkan orang-orangnya Tuan Kusman ke tanah.
Pak Edwin mendengus, lalu menoleh ke arah Dev dan berkata, "Bocah, saya akan mengingatmu, sebaiknya jangan sampai saya melihatmu lagi." Setelah mengancam Dev, Pak Edwin pergi bersama para pengawalnya. Pada saat ini, Tuan Kusman tersungkur di tanah, wajahnya pucat dan dia mulai menangis. Dia meminjam uang untuk membeli semua ini, dan sekarang semuanya menjadi sampah, uang sebanyak itu, bagaimana? Dia bisa membayarnya. Dev melirik Tuan Kusman lalu berkata pada Vincent, "Ayo kita pergi." Vincent menganggukkan kepalanya dan mengikuti Dev dengan penuh hormat, sekarang dia sangat kagum pada Dev, kalau bukan karena Dev, yang terduduk di lantai dan menangis saat ini pasti dirinya sendiri. "Tuan Dev, kita mau kemana?" Dalam perjalanan, Vincent bertanya pada Dev. "Pergi berjudi batu, bahwa saya melihat semua batu kasar yang ada di kota Ithaka, saya sekarang kekurangan uang." Dev berkata tanpa ragu-ragu. "Baik." Vincent tampak bersemangat dan membawa Dev pergi ke jalanan tempat perjudian batu. Setelah berkeliling sepanjang sore, Vincent dan Dev menyapu jalanan perjudian batu di kota Ithaka, tidak peduli batu kasar seperti apa, mereka bisa membuka batu yang berisi barang. Setelah melihat hampir seluruh batu kasar yang ada di kota Ithaka, seperti giok zamrud, giok darah ayam, ais jade, dan lain-lain, Vincent akan menjual batu-batu itu langsung di tempat, dan langsung menukarnya dengan uang. "Tuan Dev, sore ini kita sudah berhasil menghasilkan 2 triliun. Sore harinya, dalam perjalanan mengantar Dev pulang ke rumah, Vincent berseru dengan girang. Dev bersandar pada kursi, dan beristirahat dengan mata yang sedikit terpejam, 2 triliun masih terlalu sedikit untuknya, dan kekuatan spiritualnya sudah banyak dikonsumsi dalam setengah hari ini, dan sekarang tubuhnya merasa sedikit lelah. Setelah mengantar Dev pulang, Vincent menyimpan sebagian uangnya, dan mentransferkan sisanya kepada Dev, dan Dev juga berpesan kepada Vincent untuk membeli lebih banyak batu kasar, terutama batu honju. Bukan karena Dev menyukai batu honju, tapi dia berharap bisa menemukan batu spiritual lagi, dengan begitu itu membuktikan kalau kemunculan batu spiritual di Gunung Honju bukanlah kebetulan. Saat masuk, Dev melihat Yuki sendirian, duduk dengan bosan di ruang tamu, dan saat melihat Dev pulang, dia bergegas menyambutnya, "Setelah makan siang, kamu pergi dan baru pulang saat malam hari. Saya sudah hampir mati bosan." "Di mana Ellie?" tanya Dev. "Kenapa? Kamu merindukannya?" tanya Yuki sambil menatap lurus pada Dev. Bab 419. Melihat sikap Yuki, Dev merasa tidak berdaya, kadang kala pikiran wanita benar-benar tidak bisa ditebak oleh pria. "Saya hanya penasaran, kenapa dia tidak menemanimu?" Dev menjelaskan. "Ellie punya pekerjaannya sendiri, tidak bisa menemaniku setiap hari, demi menemaniku selama beberapa hari ini dia bahkan tidak berangkat kerja." Yuki berkata dengan wajah pahit, "Kalau urusan di kota Ithaka sudah diselesaikan, besok kita kembali ke kota Surauya, ayahku sendirian di rumah, saya sedikit khawatir." Dev mengernyitkan keningnya, saat ini uangnya belum terkumpul, bahan obatnya belum didapatkan, Dev tidak tenang pergi begitu saja, lagi pula akan ada pertemuan seni bela diri dalam seminggu lagi, dan Dev berencana untuk berkeliling. "Kalau kamu masih ada urusan, tidak apa-apa menetap beberapa hari lagi, saya hanya mengatakannya saja." Melihat Dev serba salah, Yuki segera mengubah kata-katanya. "Tidak masalah, besok saya akan menemanimu pulang, tapi saya tidak bisa tinggal terlalu lama di kota Surau, saya masih harus kembali dan menangani sesuatu." Dev tersenyum ringan. Dia kebetulan mengantar Yuki kembali ke kota Surau, karena di sana akan jauh lebih aman, kalau di kota Ithaka, orang-orang dari kota Ithaka, dan lembah Palem bisa saja datang untuk mencari masalah, Yuki tidak aman berada di sini. "Baik." Yuki mengangguk. Keesokan harinya, pagi hari Dev menelpon Fata dan mentransferkan uang yang ada di tangannya pada Fata, dia berkata pada Fata dia akan memikirkan cara untuk sisa uangnya, dan meminta Fata berusaha berbicara pada Istana Raja Obat, dan memberikan waktu beberapa hari lagi. Saat tahu Dev dan Yuki hendak pulang ke kota Surau, dia bergegas mengendarai mobil dan menjemput Dev. "Jansen, kamu tidak perlu pulang, cari saja seseorang yang bisa dipercaya untuk mengurus Yayasan Nusantara." Dev tahu saat ini Jansen dan Fata berada di saat yang sangat penting, jadi dia ingin mereka berdua bersama dan menumbuhkan lebih banyak perasaan. Jansen tahu maksud Dev, dan wajahnya sedikit memerah, "Tuan Dev, kali ini saya pulang juga sekalian mengurus Yayasan Nusantara, dan saat kamu kembali ke kota Ithaka, saya akan ikut bersamamu." Dev tersenyum dan tidak mengatakan apapun lagi. Jansen menyetir, dan membawa Dev serta Yuki kembali ke kota Surau. Sesampainya di kota Surau, hari sudah sore, Dev dan Yuki tidak pergi ke perumahan Bumi Indah, namun langsung pergi ke villa kediaman keluarga Tanaka. Saat masuk, Yuki berteriak dengan penuh semangat, "Ayah, kami sudah pulang." Juan sedang minum teh di halaman, dan saat mendengar teriakan Yuki wajahnya tiba-tiba tersenyum. "Ayo, ayo duduk di sini." Juan melambaikan tangannya. Dev membawa beberapa souvenir dari kota Ithaka dan meletakkannya di atas meja batu. "Paman, saya tidak tahu kamu menyukainya atau tidak, saya membelikanmu beberapa souvenir." "Hahaha, saya suka, semua yang kalian beli saya suka, ayo duduk." Juan menuangkan segelas teh untuk Dev. Dev duduk di hadapan Juan, sedangkan Yuki duduk di samping Juan dan memeluk lengan Juan seperti seorang anak kecil.
Dev, kali ini di kota Ithaka, pasti bertemu banyak masalah ya? Tanya Juan. Tidak juga, semuanya sudah diselesaikan. Dev tersenyum. Kalau ada masalah, jangan dipikul sendiri, sekarang kita sudah menjadi satu keluarga, kamu tidak perlu sungkan. Kata Juan. Iya, Dev mengangguk. Juan memasukkan tangannya ke dalam saku, lalu mengeluarkan selembar kartu bank dan meletakkannya di depan Dev. Dev, ada 5 triliun di dalam sini, memang tidak banyak, tapi kamu bisa memakainya dulu, saya tahu belakangan ini kamu sedang kekurangan uang. Dev tercengang, 5 triliun itu sudah hampir setara dengan seluruh kekayaan bersih milik keluarga Tanaka. Paman, saya tidak bisa menerima uang ini, bisnis keluarga Tanaka sudah kamu bangun selama ini, saya tidak bisa menerimanya. Dev mengira Juan menjual seluruh aset keluarga Tanaka. Dev, saya sudah mendengarnya sejak awal saat kamu sedang menelpon, dan tahu kalau kamu sedang kekurangan uang, oleh karena itu saya mengabari ayahku, cepat ambillah, lagi pula ayahku hanya punya satu orang putri, barang-barang keluarga Tanaka cepat atau lambat juga akan menjadi milikku. Yuki berkata pada Dev. Bab 420. Dev baru tahu, pantas saja saat dia baru masuk Juan sudah bertanya padanya apa dia sedang memiliki masalah. Dev, kamu terlalu meremehkan keluarga Tanaka ya, 5 triliun ini memang tidak sedikit, tapi saya juga tidak perlu menjual asetku, lagi pula di dalam sini juga ada banyak uangmu, hasil penjualan pil permajaan ada di sini, lalu karena hubunganmu dengan Yuki, hampir seluruh kota Surau mengetahuinya dan banyak perusahaan ingin bekerja sama dengan keluarga Tanaka, dan membuat kami menghasilkan banyak uang. Lalu semua aset milik keluarga Kintan, kalau bukan karena kamu, bagaimana saya bisa membelinya dengan murah? Oleh karena itu, uang ini kamu pantas menerimanya, terimalah, kalau tidak cukup, kita pikirkan lagi caranya, karena kita adalah satu keluarga. Juan membujuk Dev. Hati Dev terasa hangat, dia menganggukkan kepalanya dan menyimpan kartu bank itu, dengan adanya uang ini, maka uang untuk Istana Raja Obat sudah terkumpul. Melihat Dev sudah menyimpan uang itu, Juan tersenyum ringan dan berkata, kalian baru pulang, istirahatlah dulu, malam ini ada perjamuan di Hotel Sawasde, Tuan Indrawan, Wali Kota Willy tahu kamu sudah pulang, jadi ingin duduk dan mengobrol, lalu juga ada banyak orang kaya di kota Surau yang ingin menjalin hubungan denganmu. Dev tersenyum tidak berdaya, sebenarnya dia tidak terlalu suka dengan acara seperti ini, namun karena Indrawan dan Willy ada di sana, kedua orang itu juga sudah banyak membantunya, diam atau tidak mau harus pergi untuk memberi muka, oleh karena itu Dev mengangguk menyetujui. Juan ingin Dev beristirahat di villa keluarga Tanaka, tapi Dev tetap berniat kembali ke villa perumahan Bumi Indah, karena di sana ada lebih banyak energi spiritual, dan Dev belum berlatih dengan benar sejak berhasil menembus fondasi. Juan meminta Yuki untuk ikut bersama Dev ke perumahan Bumi Indah, bahkan dia tidak lupa mengingatkan Yuki, Yuki, kamu harus lebih memperhatikan Dev, ayahmu juga tidak kolot, kalau kalian bisa melahirkan cucu imut untukku, saya akan membantu kalian menjaganya setiap hari. Ayah, bicara apa ayah ini? Kami belum menikah, mana ada ayah yang bicara seperti itu pada putrinya? Yuki tersipu, dan memelototi Juan. Kalau begitu, besok kalian pergi dan daftarkan pernikahan kalian, ayah akan mengadakan pesta pernikahan untukmu, dan ayah jamin itu akan menjadi pesta pernikahan paling mewah di kota Surau. Juan tersenyum. Tidak mau bicara denganmu lagi. Yuki menarik Dev dan pergi, menyisakan Juan yang masih tertawa di belakang. Setelah kembali ke villa perumahan Bumi Indah, Yuki yang sudah duduk setengah hari di mobil merasa lelah, dan akhirnya bisa berbaring untuk beristirahat, sementara Dev mentransfer sisa uangnya kepada Fata, dan memintanya untuk segera mendapatkan bahan obat. Lalu Dev duduk bersila dan mulai berkultivasi, setelah memasuki tahap pembangunan fondasi, kebutuhan energi spiritual Dev semakin besar. Namun, tidak lama setelah berkultivasi, tiba-tiba ponselnya berdering, itu panggilan dari Fata. Setelah mengangkatnya, suara cemas Fata terdengar penguasa, sesuatu terjadi, semua bawahan kita di villa keluarga Changga sudah mati. Kapan itu terjadi? Dev mengernyitkan keningnya. Seharusnya tadi siang, ini kelalaian saya tidak datang memeriksa keadaan di sini, sekarang saat menyadarinya semua orang sudah mati. Fata sangat menyalahkan dirinya sendiri. Raut wajah Dev menjadi gelap, meskipun dia sudah pulang tapi villa keluarga Changga masih dijaga oleh orang, sekarang semuanya terbunuh. Tahu siapa pelakunya? Dennis Changga, atau orang dari Lembah Palem, atau orang lain? Tanya Dev. Saat ini belum diketahui, hanya saja pihak lain tidak menemukanmu di sini, pasti akan pergi ke kota Surau, penguasa, kamu harus berhati-hati. Fata memperingatkan Dev. Baik, saya sudah tahu. Setelah berkata, Dev mematikan teleponnya. Mata Dev yang dalam penuh dengan keinginan membunuh, tidak peduli siapa yang datang, dia pasti akan melakukan pencegahan, datang satu bunuh satu. Bab selanjutnya.